Suster, Bapak Ibu, hadirin sekalian. Ya, semangat, selamat pagi. Baik. Terima kasih kepada semua di sini atas kehadirannya. Kita hari ini sangat berbahagia karena kehadiran Pastor Fr.Laurence Freeman untuk bicara kepada kita tentang Christian meditation. Nah, sebelum kita mulai hari ini, saya silakan kepada Ibu Cindawati sebagai koordinator nasional Christian Meditation Indonesia untuk bicara. Silakan. Selamat pagi. Pada Lawrence, Romo, Suster, Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih atas kehadirannya di dalam pertemuan pada pagi hari ini untuk bersama-sama mendengarkan mengenai meditation and mental health dari Fr.Laurence Freeman. Semoga apa yang dijelaskan pada hari ini sungguh dapat memberikan pencerahan bagi kita di dalam kehidupan spiritual, dalam bermeditasi, maupun di dalam pengetahuan mengenai kesehatan. Tidak panjang lebar, selamat menikmati dan menghayati apa yang diajarkan sehingga kita dapat mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, dan setelah ini kami mengundang Romo Andang untuk memberikan speech bagi kami. Ibu Bapak dan para saudara terkasih, pada Lawrence, selamat datang, selamat pagi. Senang bersama-sama Anda pada pagi hari ini, di mana kita akan mendengarkan sharing, tentu saja juga pengetahuan dari Fr.Laurence Freeman yang kita harapkan sungguh-sungguh bisa mencerahkan kita bahwa pada dasarnya iman itulah yang, atau kesembuhan imanlah yang paling penting. Hari ini kalau Anda di gereja bisa bacaan Injilnya, kalau tidak sedang memperingati Santo Yosef Pignatelli di gereja-gereja bukan Yesuit, bacaannya adalah tentang kesembuhan orang-orang yang sakit. Dan kita tahu kesembuhan itu bukan hanya kesembuhan fisik, bukan hanya kesembuhan jiwa, tapi juga kesembuhan roh. Hari ini kita akan mendengarkan bagaimana berdoa. Pada dasarnya kesembuhan iman itulah yang paling penting di dalam kacamata kita sebagai pengikut Kristus yang memang datang mengetuk hati kita untuk datang. Kita berharap bahwa sharing tentang meditasi gaya Kristiani, yang tentu saja ada sebagian yang sama dengan meditasi-meditasi yang lain, ada yang berbeda, membuat kita makin terbuka pada kasih Allah, dan itulah yang nanti akan menyembuhkan. Bahwa kita dipanggil bukan hanya sekedar sembuh, tetapi juga memberikan kesaksian akan kebaikan Tuhan melalui hidup kita. Itulah yang juga tidak kalah penting, supaya kita tidak hanya berpikir untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk seluruh dunia kita, dan tidak lupa untuk keluarga kita. Kalau kita sehat, keluarga kita sehat, suami atau istri atau orang tua atau anak, tentu saja juga mertua akan menjadi lebih sehat. Nah, setiap kali saya menyebut mertua pasti tertawa, pasti jarang didoakan, ya. Karena itu saya berharap bahwa dengan meditasi Kristiani pun Anda bisa mendoakan mertua Anda. Karena semua menjadi sehat, semua sehat, bukan hanya badannya, bukan hanya jiwanya, tapi juga terutama rohani kita, dan dengan demikian kita memuliakan Tuhan. Selamat berseminar, selamat bersharing, selamat bincang-bincang, dan tidak kalah penting, selamat bertumbuh dan berbuah, selamat menjadi berkat bagi keluarga, sesama, dan dunia. Tuhan memberkati. Thank you for coming. Terima kasih. Romo Anda, sebelum melanjutkan, ada sedikit kenang-kenangan dari Christian Meditation Indonesia. Dipersilakan. Dokumentasi akan siap foto. Ya, tepuk tangan yang meriah. Baik, nah setelah sambutan kita mau memohon bantuan doa kepada Romo Sing. Mohon bantuannya untuk memimpin doa untuk kegiatan kita hari ini. Nah,
Marilah kita hening sejenak. Kita tahu Tuhan selalu bersama kita. Juga dalam kesempatan ini, beliau juga mau bersabda, mau memberikan pesan di dalam keheningan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk hari ini, waktu yang Kau anugerahkan bagi kami bersama, bahkan juga untuk semua orang. Kami berterima kasih bahwa kami sehat dan dapat hadir di sini. Perkenankan kami mendengarkan pembicaraan Romo Lawrence, tapi juga pembicaraan sharing teman-teman yang lain, dan menemukan kehendak-Mu, pesan-Mu bagi kami masing-masing dan kami semua. Kami percaya rencana-Mu adalah yang terbaik, yang membawa kebahagiaan, dan sekaligus kami pun lalu dapat makin memuliakan Dikau. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Maka kasih perlindungan berkat-Mu kiranya menyertai kami semua, juga Romo Lawrence dan panitia teman-teman yang mendukung, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Ditunggu SIM-nya ya, promosi. Baik, sekarang acara yang ditunggu-tunggu, kita persilahkan kepada Fr.Laurence untuk memberikan bicara. Do you want to sit up there? Okay, sure. Whichever. This one. Yes, I could use it. Okay, here we go. What about this? Okay, very good. Thank Yeah, you. In the kingdom of heaven, there will be no translators. Karena ini kita di surga, maka tanpa terjemahan. Also, in the heavenly Jerusalem, there will be no churches, no temples. Juga di Yerusalem surgawi tidak ada gereja, tidak ada kuil-kuil. Because the Lord God will be the temple. Karena Tuhan sendiri yang menjadi kenisahnya. And the Lamb will be the light. The Lamb of God will be the light. Ya, dan anak domba Allah itu menjadi terang. Pastor, maaf suaranya tidak terdengar kami yang di belakang. Pakai mic satu lagi ini aja ya. Makasih, Pastor. Okay. Can you turn that off? We'll try this one. So this one. Yeah. Let's just. I just turn it off. Oh, there it is. Okay. Try this one. All right. Yang tak terdengar suaranya Romo Lawrence ya. Maybe I don't need it. Maybe I don't need it. No, they need you. They need you. Is it on? Yeah. I don't know my own strength. Coba Okay. Romo. Ya, Ya. mereka yang di kamar sebelah juga dengar. Well, I'd like to begin by thanking Father Andang for his warm welcome. Iya. You got to translate or not? I want them to know more. Terima kasih juga kepada Romo Andang yang menyambut kami. And also Bedouati, our national coordinator, and Hendra for organizing our gathering, our very important gathering this morning. Terima kasih pada Bu Indawati yang menjadi koordinator nasional dan Dr. Hendra yang juga mengorganisir supaya semua ini terselenggara dengan baik. And I think it's an important gathering because this question of the spiritual dimension of mental health is central to modern culture. Pembicaraan hari ini penting karena kita melihat kerohanian dari kesehatan mental kita
itu sesuatu yang diperlukan di zaman kita sekarang. I think we probably all agree when we listen to the news every morning that the world is going mad. Kita sepakat karena kalau kita mengikuti berita-berita internasional BB, itu kelihatan bahwa kita ini makin lama makin menggila. And even in people of great power and influence in the world, we see signs of mental illness. Kita melihat tokoh-tokoh besar yang mempunyai kuasa dan pengaruh pada dunia, ternyata ada tanda-tanda punya kelemahan mental. There is a story from the Desert Fathers, the early Christian monks who also gave us this teaching on meditation. Dan kita menyadari juga para bapak-bapak padang gurun mengajarkan juga tentang doa dan sekaligus juga menerangkan tentang kesehatan mental. One of the fathers of the desert said, "The day will come when the world will go mad." Salah satu bapak padang gurun itu mengatakan bahwa akan tiba saatnya, yaitu dunia akan menjadi tidak sehat mentalnya, alias gila. And when they meet someone who is not mad, they will point at him. Kalau ketemu orang yang tidak gila, and they will say, "He is mad because he is not like us." ya, maka mereka semua menunjuk padanya dan mengatakan ini gila karena dia tidak seperti kami. We can see how easily a state of insanity or a state of abnormality becomes the new normal. Dengan cepat terjadi pada waktu orang itu berjumpa, paradigma ukurannya itu pada waktu orang tidak gila, lalu orang mulai menilai dan mengatakan dia salah. So we begin to take it for granted that centers of power like the White House, for example, will become dysfunctional, psychologically dysfunctional places. Oleh karena itu dengan mudahnya pusat-pusat kekuasaan, Gedung Putih dan seterusnya dengan mudah menjadi tak berfungsi secara sehat. So this is why it is so important that we have a healthy spirit of religion in the world. Oleh karena itu kita makin menyadari betapa diperlukan spiritualitas, kerohanian, kesehatan mental. The religions of the world are traditionally the source of wisdom. Dan agama-agama di muka bumi kiranya sungguh bisa menjadi sumber-sumber kebijaksanaan. Wisdom is perhaps another word for mental health. Kebijaksanaan kiranya artinya sama dengan mentalnya sehat. And we cannot have mental health without spiritual health. Kita tidak bisa mempunyai mental yang sehat tanpa spiritualitas yang sehat. The human being is, God has made us body, mind, and spirit. Kita manusia dicipta oleh Tuhan, mempunyai tubuh, mempunyai batin, dan mempunyai spirit. To be healthy is to have these three dimensions of our humanity in harmony. Sehat itu berarti ketiga segi tadi dalam manusia itu dalam keselarasan dan baik. So the question for religious people like ourselves is, where is the spiritual depth in our religion? Permasalahannya bagi kita orang-orang beriman yaitu di manakah spiritualitas yang sehat itu di kedalamannya itu di mana? Even religion can become unhealthy or dysfunctional if it loses its spiritual depth. Karena orang beragama dan agama itu sendiri
bisa tak berfungsi secara baik pada waktu spiritualitas kesehatannya itu tidak berfungsi. And this spiritual depth is what I would call the contemplative dimension of religion. Dan kedalaman spiritual itu yang saya lebih suka menyebutnya itulah segi kontemplasi kita. Just as there are three dimensions to the human being, body, mind, and spirit. Seperti juga kita dalam diri kita itu ada 3 lapis tadi, tubuh, mental, dan roh. So there are 3 aspects of any religion. Demikian di dalam setiap agama ada 3 aspek ini. There is the institutional. Ada kelembagaannya. There is the dogmatic, the doctrinal. Ada segi pengajaran-pengajarannya, dogma-dogmanya. There is also the spiritual or the mystical dimension. Dan ada segi spiritualnya atau segi mistiknya. And if religion is to be healthy, then these 3 aspects of religion must also be in harmony. Oleh karena itu, suatu agama akan sehat kalau ketiga aspek ini juga selaras dan baik. So today we have to, in this world in crisis, we have to ask what is normal. Oleh karena itu, kita di zaman sekarang, dunia sekarang ini perlu bertanya apa sebetulnya yang normal. What does normal mean? Lalu normal itu artinya apa? A few weeks ago, I met at the head of a big bank who had just spent, who had experienced in a very public way a personal breakdown and burnout. A few weeks ago, I met the head of a big bank. Beberapa waktu, 2 minggu lalu, saya berjumpa dengan seorang tokoh pemimpin bank. And he had recently suffered a major breakdown and burnout. Dia mengalami yaitu suatu keruntuhan dirinya dan lalu terbakar habis energinya. His stress level had become so extreme that he did not sleep for 4 days. Dia mengalami stres yang parah sampai mengalami 4 hari tak bisa tidur. He had to be taken to a clinic and sedated. Dia perlu pergi ke klinik, dirawat dan ditenangkan. And he took 3 months to recover. Dan dia membutuhkan 3 bulan untuk bisa pulih. This is an extreme example, but it reflects a high level of mental disharmony and mental illness in our society, even at the highest levels. Ini salah satu contoh yang ekstrim bagaimana satu sakit mental ini, stres ini bisa sungguh-sungguh melanda kita di zaman ini. So it's important that we are able to discern what is normal and what is acceptable and what is abnormal. Oleh karena itu penting kita di saat ini perlu memahami betul apa yang namanya normal, apa yang namanya sehat, dan bisa memilah-milahnya. We have to be careful about defining mental illness in a medical way. Kita perlu hati-hati untuk menamai atau memberi label nama. Ini satu sakit mental. In the last 30, 40 years, there are many new illnesses which have been recently diagnosed or discovered. Ya, di akhir-akhir ini, puluhan tahun terakhir ini, kita ternyata juga menemukan macam-macam penyakit dalam tanda petik baru. And they are discovered at the same time as the drug to deal with them appears.
Dan kita pun menyadari ternyata lalu pengobatan baru mulai muncul juga. So we have to be careful that the definition of mental illness is not only made by the pharmaceutical companies. Pharmaceutical companies. Pabrik obat. Jadi kita perlu waspada karena sakit-sakit ini itu juga bisa dipengaruhi oleh pabrik-pabrik obat yang muncul atau Ya, betul. produk obat. Ya. This is why it is so important that we as religious, spiritual people have an understanding of what mental health means. Oleh karena itu, kita sebagai orang beriman itu perlu memahami benar apa makna kesehatan batin atau mental tadi. And this is one of the important elements of our meeting today. Dan inilah unsur-unsur penting yang mau kita bicarakan dalam perjumpaan kita ini. Jesus said, I have come for the sick, not for the healthy. Tuhan datang pada orang-orang yang sakit, bukan pada orang-orang yang sehat. Some of our problems, physical and mental health problems today, require changes in lifestyle. Keadaan kita yang mungkin tidak sehat jasmani ataupun rohani mental itu rupa-rupanya membutuhkan change of lifestyle. perubahan gaya hidup. So as I look at you, you look to me very healthy people. Maka saya kalau melihat Anda sepertinya tidak cukup sehat. So in the UK or in America, the level of obesity is now more than 50%. Di Inggris, di Amerika itu pertumbuhan kegemukan itu lebih dari 50%. And of course, this presents many other health problems. Dan ini kemudian memunculkan masalah-masalah kesehatan, including mental health. Juga menyangkut kesehatan batin mental. This is one of the side effects of economic success. Ini merupakan salah satu akibat dampak dari sukses ekonomi. But this requires a change of mind and a change of lifestyle. Dan hal ini memerlukan lalu perubahan cara berpikir, bahkan juga gaya hidup. Change of values. Perubahan juga nilai-nilai yang kita hargai. It means that we must look at the meaning of our lives. Kita perlu kemudian menangkap makna hidup. And the purpose of education. Tujuan dari pendidikan. Is education only for economic purposes? Pendidikan hanya untuk tujuan-tujuan ekonomi? Or is it also for or is it essentially for the development of the whole human person? Atau juga pendidikan yang bertujuan yaitu supaya ada perbaikan kehidupan yang menyeluruh. In our community here in Indonesia and in many other countries, we have programs for bringing meditation to children.
Oleh karena itu dalam komunitas-komunitas kita ini di sini juga di mana-mana mempunyai program-program doa meditasi hening bagi anak-anak. This has a spiritual significance for those children who are receiving a Christian education. Ini membawa dampak spiritual bagi anak-anak yang mengikuti program pembinaan meditasi anak ini. They are learning the prayer of the heart. Mereka mulai mengenakan yaitu doa dari hati. And their faith is being developed with a contemplative dimension. Dan imannya dikembangkan karena segi kontemplasinya. This is a very easy thing to do because children love to meditate. Dan ini cukup mudah bagi anak karena anak kodrati suka untuk hening. But as well as the spiritual benefits of meditation for children, it also has benefits for their mental health. Dan spiritualitas doa hening ini bagus bagi anak-anak karena juga mengembangkan kesehatan mental anak-anak. And because many of the conditions of mental illness have their origin at a very young age. Dan di dalam pengamatan kesehatan mental itu penyakit-penyakit itu bermula dari waktu anak-anak masih muda. And if a child can learn to pray at this depth in their heart at an early age, we are contributing to a healing process at the beginning of their lives. Kalau anak-anak sejak muda itu sudah mampu atau ditolong untuk doa hening ini, maka mereka sebetulnya tertolong juga sekaligus untuk penyembuhannya. So this is an example, an important example. This is an important example Kiranya ini merupakan salah satu contoh of the contribution that spirituality can make to mental health. Yaitu contoh sumbangan kerohanian, spiritualitas bagi kesehatan dunia. Another aspect of this contribution is in the care or the mental health of the caregiver, of the physicians and doctors. Dan kiranya sumbangan ini juga bisa nanti mengenai mereka yang melayani mereka yang sakit. Jadi perawatnya, dokternya itu tertolong. Jesus, in the Bible it says, "Physician, heal thyself." Yesus mengatakan, para dokter, sembuhkanlah diri. Because an important part of the healing process of medicine is the mental health and stability of the physician or the caregiver. Ya, karena kesehatan itu antara lain ditentukan tergantung juga pada kesehatan dari perawat-perawat, juga dari dokter-dokternya. For some years, our community have been working with the Royal College of Physicians in Ireland. Beberapa tahun sudah komunitas meditasi ini bekerja sama dengan Universitas Kerajaan Inggris in Ireland. Di Irlandia. Irlandia. And we have been introducing meditation to the medical profession. Dan kami mengenalkan meditasi juga bagi mereka yang berkarya pelayanan kesehatan. And recently there has been an extensive research project in the emergency department of the largest hospital in Ireland. Dan demikian kita lihat yaitu usaha penyelidikan
Penelitian. Ya, ada penelitian bagaimana itu bisa dikembangkan lebih lanjut bersama dengan universitas. Di rumah sakit. Di rumah sakit. Di gawat darurat. Ya, di ruang gawat darurat. And so the doctors and the nurses in the emergency department volunteered for this research. Dan para dokter dan perawat di situ bersedia untuk bekerja sama dalam penyelidikan tersebut. And this is the aspect of medicine with the highest burnout rate. Inilah satu Bidang kedokteran yang paling dilatihkan. ya itu Exhaustion. Medicine here, so I'm going to help out. Please go ahead. So the emergency medicine is the aspect of medicine with the highest burnout rate. Ya, jadi kedokteran emergency atau gawat darurat itu yang paling sering menimbulkan keletihan ya. Kita bilang burnout, disebut sebagai burnout. So the doctors themselves were very eager to learn to meditate. Ya, jadi dokter-dokternya juga sangat ingin belajar meditasi. And the results were very interesting. Hasilnya sangat menarik. They showed many physical benefits, including improved sleep. Ya, jadi banyak manfaat fisik, termasuk tidurnya jadi lebih nyenyak. And also a 30% drop in burnout. Ya, jadi keletihannya itu menurun sampai 30%. Burnout manifests itself not only as in the example of the banker that I mentioned. Jadi keletihan bukan hanya terjadi ketika seperti contoh tadi orang bank ya yang menjadi keletihan. Which is a very dramatic breakdown. Ya, yang mengalami satu kejatuhan ya, breakdown ya, yang sangat dramatis. But burnout is something that parents or priests can also experience. Ya, ini juga terjadi pada orang tua, pada pastor ya. And it begins with a gradual psychological withdrawal from reality. Jadi mulainya itu dengan orang menarik diri pada realitas ya. You lose the connection with the people that you are serving or living with. Jadi hubungan yang tadinya terjalin itu jadi berjarak dengan orang-orang yang dilayani. But on the surface, things might seem the same because you're doing your job. Jadi di permukaan sepertinya baik-baik saja karena tetap mengerjakan tugas-tugasnya. The priest could say, well, I'm saying mass and I'm running the parish. Jadi pastornya misalnya tetap memimpin misa, terus mengelola paroki. And your parents would say, well, I'm feeding the children and sending them to school. Jadi orang tua tetap mengirim anak-anak ke sekolah, tetap memberi makan. But more and more, the work becomes mechanical. Ya, tapi jadi mengerjakan tugas-tugas itu secara mekanis saja ya, seperti robot. And your heart is no longer in the work. Jadi hatinya tidak ikut tercurahkan. And this gradually leads to an isolation, loneliness, and depression. Semakin lama jadi terisolasi, terus menjadi kesepian dan depresi ya. What we can see also here, is the spiritual dimension of meditation in mental health. Jadi ini adalah sisi rohani dari meditasi dalam kesehatan jiwa. Meditation improves the mental health of those doctors, for example, Meditasi memperbaiki kesehatan jiwa para dokter tersebut because it puts them back into touch with their own true self. karena mereka jadi bersentuhan lagi dengan diri mereka yang sejati di dalam. And that is the beginning of the healing. Dan itu adalah awal dari penyembuhan. Remember the story of Martha and Mary. Ingat ceritanya Martha dan Maria. And Martha, who was a very generous and busy person, Ya, Martha itu berbaik hati ya, membantu ya, besar hati.
membantu sehari-hari yang becomes distracted by her many tasks. Malah terjadinya perhatiannya jadi teralih pada kegiatan tugas-tugas itu. And then she comes into the room where Jesus is teaching. Jadi masuk ke ruangan di mana Yesus sedang mengajar. And she says to Jesus, "Tell her, my sister, to give me a hand." Ya, jadi dia mengatakan, tolong bantu adik saya untuk membantu saya. Tolong bilangin gitu ya. So she's showing signs of high stress. Ya, jadi udah stres tinggi, ada tanda-tandanya. And beginning of burnout. Jadi mulai itu keletihan sebetulnya. And how does Jesus, her friend and her healer, respond? Dan bagaimana jawaban Yesus sebagai teman dan penyembuh dari Marta? He says, "Martha, Martha." Yesus mengatakan, Marta, Marta. Martha. He speaks to her by name, calls her by name. Dipanggil namanya. He is reminding her of who she is. Mengingatkan Marta siapa dirinya sesungguhnya. He's touching her true self. Menyentuh dirinya yang sejati, yang sesungguhnya. And this is the beginning of her healing. Dan ini adalah awal dari penyembuhannya. This is what deep prayer does. Ini yang dilakukan dalam doa yang mendalam. It puts us back into touch with our true self. Kita jadi bersentuhan kembali dengan diri kita siapa yang sedalamnya. Or we could say our heart. Atau hati kita kalau kita mau sebut begitu. Or we could say our inner room. Atau ruang batin yang terdalam. This is the first thing that Jesus tells us in his teaching on prayer. Dan ini dari yang pertama Yesus katakan dalam ajaran atau doanya. Go into your inner room. Masuklah ke dalam ruang batinmu. Go into your heart. Masuklah ke dalam hatimu. Close the door. Tutup pintu. Because you're going to be there for a while. Karena Anda akan ada di situ. We close the doors of this room. Seperti kita menutup pintu ruangan ini. Not to prevent you from leaving. Bukan berarti tidak boleh keluar. But because we're going to be here for a little time. Karena tapi kita mau meluangkan waktu di dalam ruangan ini. So close the door and pray to your Father who is in that mysterious place, Jesus says. Jadi tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa yang berada di dalam ruang misterius itu. So the first thing Jesus tells us about prayer is a contemplative teaching. Jadi hal pertama yang Yesus ajarkan kepada kita tentang doa adalah ajaran yang kontemplatif. The inner room. Adalah ruang batin. Jesus is a teacher of meditation, of contemplation. Jadi Yesus sebetulnya adalah guru yang mengajarkan meditasi kontemplasi. The essential part of the spiritual message of Jesus is a contemplative message. Jadi inti spiritual rohani dari ajaran Yesus adalah pesan kontemplasi. This is why we make a distinction between curing and healing. Yes. Jadi jadi ada bedanya antara sebetulnya yang tadi dikatakan adalah pemulihan yang healing, pemulihan. Beda dengan penyembuhan yang mengobati, pengobatan ya, beda ya. Kita tidak bicara tentang pengobatan di sini, kita bicara tentang pemulihan. That was a long definition. Yeah, I can't explain to that what you meant by that. That's good. So Jesus does not only cure people. Jadi Yesus bukan hanya mengobati, menghilangkan penyakit. Of course, if you have a broken arm or you have, something wrong with your kidneys, you want to be cured. Ya, tentunya kalau tangannya patah atau ada masalah ginjal, ya pengenlah diobati. But medicine is more than curing. Tapi obat-obatan pun bukan hanya sekedar menyembuhkan. And medicine is not complete until it has brought about a healing. Ya, jadi obat-obat itu tidak lengkap kalau tidak ada proses pemulihan juga. In a way, the miracle healings, the miracle stories of Jesus are less concerned with the physical healing and more concerned with the physical cure and more concerned with the healing of the person.
Oke. Jadi sebetulnya keajaiban mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus itu tidak hanya soal kesembuhan fisik ya, tetapi justru pemulihan rohani ini yang paling utama. And this inner healing requires that we enter that inner room. Jadi pemulihan yang mendalam ini membutuhkan kita masuk ke dalam ruang batin kita yang mendalam itu. That we find our true self. Dan menemukan diri kita yang sejati di dalam. This is what Jesus helped Martha to do. Ini yang dibantu oleh Yesus pada Martha. And then he says something interesting. Lalu Yesus mengatakan sesuatu yang menarik pada Martha. He says, Mary has chosen the better part. Yesus mengatakan Mary telah memilih bagian yang terbaik. Which is an affirmation of the contemplative life in the church. Berarti itu afirmasi dari kehidupan kontemplatif dalam gereja. But also, it is a reminder that each one of us must awaken this interior dimension of prayer. Tapi itu juga mengingatkan kita bahwa kita semua pun perlu membangkitkan kembali, membangunkan kembali dimensi kontemplatif dari doa ini. The better part does not mean that Mary is a better person than Martha. Jadi tidak berarti bahwa Mary lebih baik daripada Martha. Or a contemplative living in a cloister is better than a person working in the world. Dan tidak berarti juga bahwa misalnya menjadi kontemplatif di biara itu lebih bagus daripada kerja di dunia. No, it means that for every human being, the spiritual dimension is the source of harmony and health. Tapi artinya adalah buat semua orang yang dimensi spiritual dan kontemplatif ini adalah inti dari kesehatan ya. It means that being comes before doing. Ya, bahwa ini artinya being atau hakikat diri itu yang lebih penting daripada melakukan, berbuat ya, doing. So Mary represents being. Jadi Mary itu sebetulnya merepresentasikan being. Martha represents doing. Martha merepresentasikan doing. But we think we are human beings, not human doings. Ya, sebetulnya kita manusia ya, manusia itu kalau dalam bahasa Inggris human being itu menjadi atau diri kita, hakikat diri kita, bukan human doing, orang yang sibuk berperbuatan ya. And I think the main reason for the sharp increase in mental illness among young people today is the loss of that wisdom. Jadi menurut Fr.Laurence, kenapa terjadi peningkatan dari masalah kesehatan jiwa terutama pada anak muda adalah kekurangan dari kebijaksanaan ini. Okay. So the life of young people, and most of you here, everyone here has a cell phone. Yap, jadi semua orang-orang di sini ya punya kehidupan tentunya. And you are probably more closely tied to your cell phone than you are to your husband or your wife. Oke. Maksudnya semua di sini punya HP dan bahkan lebih dekat sama HP dibandingkan sama pasangan ya, suami atau istri masing-masing. So because of the technological aspects of modern life, we have become distracted like Martha. Kita jadinya karena kesibukan sehari-hari, jadinya kita perhatian kita jadi teralih ya, sama seperti Martha. You cannot sit for 5 minutes listening to a talk without looking at our messages. Jadi kita tidak bisa mendengarkan pembicaraan selama 5 menit saja tanpa melihat HP. And we have become overactive. Jadi terlalu aktif. And the first symptom of this is that the quality of our action
is diminished. Jadi gejala yang pertama dari masalah ini adalah kualitas dari tindakan kita menjadi menurun. Martha was not doing her job properly when she got distracted and burned out. Ya, jadi tugas-tugas yang dikerjakan oleh Martha itu tidak dilakukan dengan sempurna ketika dia mulai teralih perhatiannya dan menjadi keletihan. We don't know if Jesus had a meal that day. Dan tidak tahu dia sudah makan atau belum hari itu. So, what I'm trying to say is that we need to be conscious of the spiritual dimension of the crisis of mental illness in our society. Kita perlu betul-betul menyadari masalah ini, kekurangan bagian rohani, dimensi rohani ini di dalam krisis kesehatan jiwa yang terjadi di masyarakat kita sehari. And it is a global crisis. Jadi masalah ini mendunia. And by spiritual dimension, I don't mean simply a religious dimension. Jadi ketika bicara dimensi spiritual itu perlu dibedakan dengan dimensi keagamaan. By spiritual, I mean the contemplative experience that puts us again into touch with the center of our being, with our true self. Jadi dimensi rohani ini adalah, atau dimensi spiritual ini adalah yang betul-betul membantu kita untuk mendekatkan diri lagi, bersentuhan lagi dengan diri kita yang terdalam, hakikat diri kita. Because of the extreme pressures and distractions of modern life, we need an additional contemplative dimension to our life. Ya, karena adanya begitu banyak yang menarik perhatian kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita betul-betul membutuhkan bagian kontemplatif untuk kehidupan kita ini. We need something extra. Kita perlu sesuatu yang lebih. That wasn't apparently so necessary before. Yang dulu mungkin sepertinya tidak terlalu diperlukan. And this is why I feel that we are sending children out into the world ill-equipped. Karena jadi Fr.Laurence merasa bahwa kita sekarang tuh mengirim anak-anak kita ke dunia ya tanpa persiapan yang cukup. If we don't give them a contemplative way of prayer. Kalau tanpa kita membekali mereka dengan doa kontemplatif. But in the same way, when we take care of the mental health problems of adults, we have to be aware of this element in the healing process. Sama ketika kita membantu orang dewasa dalam hal masalah kejiwaan, kita juga perlu memperhatikan elemen atau unsur kontemplatif ini dalam doa kehidupan orang tersebut. And this awareness of the spiritual dimension of healing creates the concept of contemplative medicine. Jadi ini penting sekali nih. Mungkin can you repeat this? Is a very important statement I think. Yeah, very important statement. So this element of the spiritual dimension of healing. Jadi unsur dari this element of the spiritual. Ya, unsur yang spiritual dari pemulihan ini. This creates the concept of contemplative medicine. Ini adalah dasar dari konsep kedokteran kontemplatif. Contemplative medicine is the name given to a new healthcare system being established in Ireland. Jadi kedokteran kontemplatif ini adalah sistem kesehatan baru yang sedang didirikan di Irlandia. By a young doctor who is a Christian meditator. Oleh seorang dokter yang juga adalah meditator Kristiani. Called Dr. Barry White. Namanya Dr. Barry White. He has been meditating personally for many years. Sudah bermeditasi selama bertahun-tahun. He initiated this program of introducing meditation into the Irish medical system. Jadi memasukkan meditasi ke dalam sistem medis ya, kedokteran Irlandia. And if you're interested in his ideas, his talk at a recent
seminar we held is on our website, WCCM website. Oke, jadi kalau ada yang tertarik di website WCCM ya, itu ada rekaman dari presentasi yang diberikan oleh Dr. Barry White ini. So I think to deal with the crisis of mental illness in modern culture, we need contemplative medicine. Jadi untuk menghadapi krisis kesehatan jiwa di masyarakat kita sekarang, kita butuh sekali kedokteran kontemplatif. Because otherwise we are only dealing with the symptoms. Kalau enggak, kita hanya mengatasi gejala. The headline issues that Ya, jadi masalah-masalah di permukaan, yang masalah-masalah yang digembar-gemborkan lah. The suicide rate among young people. Seperti angka bunuh diri pada anak muda. The high levels of addiction. Tingkat adiksi ya, ketergantungan zat yang tinggi. Depression, anxiety. Depresi, ansietas atau kecemasan. Physical illnesses created by stress. Masalah fisik yang terkait dengan stres. So it's important that we identify these symptoms. Nah, tentunya kita tetap perlu memperhatikan kalau ada gejala-gejala seperti ini. And that we deal with the symptoms. We have medication to deal with the symptoms. Dan tetap kita obati, tidak berarti bahwa kita tidak obati. But we have to go deeper than the symptoms. We have to go to the cure. Tapi tidak cukup di situ. Betul-betul harus masuk ke dalam. Sorry, we have to go to the healing. Sorry. Yes, kita harus betul-betul masuk ke dalam pemulihan. So, what are the causes of mental illness? Lalu apa saja penyebab dari gangguan jiwa? Why are so many young people harming themselves? Ya, kenapa ada banyak sekali anak muda yang mencederai diri ya, melukai diri? And I was just told that they told me it's a big problem in Indonesia. Everywhere I go in the world, we hear about young people harming themselves. Ya, tadi Dr. Rosalina menceritakan bagaimana banyak anak-anak muda yang melukai diri. Ini bukan hanya terjadi di Indonesia, di masa Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. So what are the causes of this and other symptoms of our crisis in mental health? Sebetulnya apa penyebab dari masalah ini maupun krisis-krisis lain dalam hal kesehatan jiwa? We need a deeper sense of the human person. Kita perlu mengenali betul-betul secara lebih mendalam ya, mendapatkan sensenya, pengindraannya dari manusia, human person ya, jadi manusia yang seutuhnya. And we need to see that the spiritual dimension is an integral part of every person. Ya, jadi bahwa dimensi spiritual atau rohani itu adalah bagian yang tak terlepaskan dari setiap manusia. What does spiritual mean? Apa artinya ini rohani atau spiritual ini? Well, Jesus describes the spiritual as like the wind. Yesus menjelaskan bagian aspek spiritual ini seperti angin. You can feel it, you know that it's there. Kita bisa merasakannya, kita tahu angin itu ada. It could be a very strong wind, Bisa kencang, but you can't tell where it comes from or where it is going. tapi kita tidak tahu sebenarnya asalnya dari mana dan mau kemana. So it is, he says, with everyone who is born of the Spirit. Demikian juga semua orang yang lahir dengan roh. So the spiritual is something we cannot measure. Jadi aspek rohani ini tidak bisa diukur. We can measure the cardiovascular rate, the improvement, the benefits of meditation, like that. Kita bisa mengukur manfaat meditasi pada sistem kardiovaskular ya, jantung, pembuluh darah. We can measure the improved sleeping patterns as a result of meditation. Kita bisa ukur manfaatnya tidur lebih nyenyak berkat meditasi. We could even measure improvements in depression, anxiety, or anger control. Kita bisa mengukur penurunan depresi, ansietas atau pengelolaan marah ya, marah yang lebih baik, kontrol emosi. So we should respect what we can measure. Tentunya kita tetap menghargai apa yang bisa kita ukur, what we can prescribe medication for. apa yang kita bisa berikan obat ya. But we are more than that.
Tapi kita lebih dari sekedar itu. And the deeper source of our healing comes from the Spirit. Dan sumber yang paling dalam dari pemulihan kita datang dari Roh. Which is our contact with our true self. Dan itu adalah bagaimana kita bersentuhan dengan diri kita yang sejati. And in the Christian tradition, we cannot know God unless we know ourselves. Dalam tradisi Kristiani, kita tidak bisa mengenal diri Tuhan tanpa mengenal diri kita. Self-knowledge is the first step of our journey to know God. Pemahaman tentang diri kita adalah langkah pertama untuk mengenal Tuhan. This is the wisdom of our contemplative tradition. Ini adalah kebijaksanaan dari tradisi kontemplasi kita. St. Augustine said, we must first be restored to ourselves. Jadi kata Santo Agustinus, kita pertama-tama harus dikembalikan menjadi diri kita yang sejati, yang sesungguhnya. And then we can move beyond ourselves to God. Setelah itu kita bisa melampaui diri kita untuk bersentuhan dengan Tuhan. So this spiritual dimension or contemplative dimension is built into our human operating system, our human existence. Ya, jadi manusia itu sudah dibuat, diciptakan dengan aspek spiritual atau rohani ini. And the medical approach to the human must recognize this dimension. Jadi pendekatan kedokteran pun perlu mengenali bahwa ada dimensi ini. That is why it's so important that the church also remembers this contemplative dimension of the human. Ya, jadi gereja pun perlu mengenali, ya, mengingat bahwa ada aspek kontemplatif ini dari manusia. The mystical dimension of religion. Dimensi mistis dari agama. If the church is only conscious of the external forms of religion, kalau gereja terlalu disibukkan dengan bagian luar dari agama, we are not making much of a contribution to the world. jadi kita kurang berkontribusi kepada dunia. Nah, itu HP mohon tolong dimatikan semua. Yang belum silent dipersilakan. It should come that the awakening to the spiritual dimension of medicine should be stimulated by the church. Jadi kebangkitan dari aspek spiritual, ya, rohani dari manusia ini harusnya didukung oleh gereja, didorong oleh gereja. That is why it's so important that in the church we remember how central meditation is to the life of prayer. Jadi gereja perlu ingat betul betapa pentingnya meditasi ini untuk kehidupan doa. Meditation does not replace the other forms of prayer. Meditasi tidak menghilangkan bentuk-bentuk doa yang lain. It enriches them. Tapi memperkaya. And meditation will create a healthier and stronger religious witness to God. Jadi meditasi juga akan memperkuat kesaksian keagamaan di dunia. And if we don't offer this spiritual understanding of the human, then we are encouraging a very limited understanding of medicine, a very reductionistic kind of medicine. Jadi tanpa mempersembahkan aspek spiritual ini, jadinya kedokteran itu menjadi sangat sempit, ya, reduksionis kita sebutnya. In other words, if we have a form of medicine that is only concerned with the symptoms or with what can be measured, jadi kalau kedokteran hanya memperhatikan gejala atau hal-hal yang bisa diukur, we will be trying to cure the illness without going to the cause, to the roots. Jadi akhirnya berusaha mengobati penyakit tanpa mencari akarnya, sumbernya ini di mana. And this is why
it's so important that religious people like ourselves should be conscious and experienced in the contemplative dimension of our faith. Jadi karena itu agama perlu untuk betul-betul mampu ya, lebih bisa untuk memahami dimensi kontemplatif dari kehidupan doa kita. So, but let's just think of meditation for a moment as something very simple and ordinary. Sekarang kita coba memperhatikan meditasi sebagai sesuatu yang sederhana dan sehari-hari. Saya kembalikan ke Romosi untuk meditasi, silakan. And then, Ya. that's it. I'm going to hand over to the expert. Now to the expert. Yes. Bisa. Ini kamu pakai. Yes. Okay. Yes. So let's think of meditation as something very simple and ordinary. Ya, meditasi itu sesuatu yang sangat sederhana dan alami. And that's why I spoke about the response of children to meditation. Oleh karena itu saya mengkaitkannya dengan reaksi tanggapan dari anak-anak. This should teach us that meditation is not esoteric, it's not very difficult. Dan ini mengajarkan pada kita bahwa meditasi sebetulnya sederhana dan tidak terlalu sulit. It's not just for a spiritual elite. Bukan saja untuk tokoh-tokoh rohani, It is for ordinary people. tapi juga untuk orang-orang biasa. Otherwise, the teaching of Jesus on prayer is not universal. Bila begitu, maka nanti pengajaran Yesus tentang doa bukan untuk semua orang. I think maybe meditation is to religion what nutrition is to medicine. Oleh karena itu, doa ini ibaratnya makanan seperti obat bagi tubuh kita. My doctor friends say that they didn't study nutrition very much. Seorang rekan dokter kami itu bicara tentang nutrisi makanan. In the same way, I think that clergy or religious don't study meditation very much. Nah, itu setara dengan para rohaniwan yang sungguh mendalami hidup doa meditasi. But it's very basic to health. Ini betul-betul dasar untuk kesehatan. What we eat and what we drink determines our physical well-being. Seperti juga makan minum itu menentukan kesehatan jasmani kita. So meditation is as basic as that. Oleh karena itu meditasi sama setara dasarnya seperti makanan bagi tubuh. And we are really made to meditate. We are created to meditate. Dan kita memang dicipta untuk bisa bermeditasi. Because it is such an essential part of maintaining and growing the harmony between body, mind, and spirit. Karena ini merupakan satu unsur yang dasar bagi keharmonisan batin, tubuh, dan jiwa. The spiritual understanding of health is holiness. Pengertian spiritual tentang kesehatan itu adalah juga Holiness. kesucian juga. So, a few months ago, Pope Francis wrote a very beautiful exhortation to holiness, a letter about holiness. Beberapa waktu tak terlalu lama, Bapak Paus kita, Fransiskus, itu juga mengundang untuk memperhatikan tentang kesucian. He said, I'm not going to try and define holiness or write about it in a theological way. Beliau menyadari saya tidak mau menguraikan tentang kesucian, teologisnya bagaimana dan seterusnya, tapi bicara langsung. He said, I'm going to speak about everyday holiness. Dia bicara tentang kesucian sehari-hari. And
he said, I want to remind you, all of us, Dan aku ingin mengingatkan Anda semua that we should have a desire for holiness. bahwa kita perlu merindukan kesucian. That's a very important insight. Ini suatu pemahaman yang sangat penting. We all want to be healthy. Kita mau sehat. And if you start getting sick, then you have a real desire to be healthy. Dan waktu kita sakit, kita betul-betul ingin. So in the same way, we should have a desire to be holy. Dan setara dengan itu, sama, kita pun perlu ada kerinduan untuk kesucian. And then the Pope gives some beautiful, simple, practical examples of everyday holiness. Dan Bapak Paus menyajikan praktis itu bagaimana kesucian sehari-hari. And it will be reflected, for example, in the way we have concern for our neighbors. Dan itu tercermin antara lain bagaimana saya menaruh perhatian pada sesama di sebelah. The way we give time and attention to our children. Bagaimana kita menyediakan waktu untuk sesama kita, untuk anak-anak kita. So it's a very practical idea of holiness. Jadi suatu pengertian praktis sekali tentang kesucian. But then he also says, in order to develop this everyday holiness, dan dia menyambung, nah untuk mencapai itu supaya ada kesucian sehari-hari. let's say holiness is the health of the whole person. Kesucian adalah kesehatan manusia yang utuh. He says in order to develop this, we must have a time or times every day for silence and stillness. Dan untuk itu tiap hari kita perlu mempunyai momen-momen waktu untuk hening, tenang. This is a great prescription he is giving for mental and spiritual health. Inilah resep besar yang diberikan oleh Bapak Paus bagi kita, bagi kesucian kita. To take time every day to be. Usahakan tiap hari ada momen hening apa adanya. Most people don't argue that meditation is bad. Banyak orang mengatakan meditasi itu tidak baik untuk orang. Bukan begitu, kebalik. Bahwa orang tetap beranggapan bahwa meditasi itu baik. Oh ya, sebaliknya. Yaitu orang umum berpendapat bahwa keheningan itu baik untuk manusia. Most people say, I would like to meditate, but I don't have time. Banyak orang mengatakan saya suka bermeditasi, tapi saya tak punya waktu. But if you really say that, I would like to meditate, and like the Pope says, take time for being every day, then, Ya, kalau Anda betul-betul mau bermeditasi atau hening, sehat, suci, maka seperti kata Bapak Paus, baik kita mempunyai waktu. But you say, I don't have time. Tapi kita justru mengatakan, tapi aku tidak punya waktu. That is a symptom of something wrong. Itu suatu tanda ada sesuatu yang keliru. This is why St. John of the Cross said, Itulah sebabnya Yohanes Saleh, if you don't have time to pray, double the amount of time you give to prayer. kalau kamu sampai tak punya waktu untuk doa, lipat duakanlah waktumu untuk doa. So maybe the day will come when a doctor who sees the real problem he or she is facing in the patient is a problem of mental illness. Begitu kalau seorang dokter melihat pada pasiennya itu ada tanda ketidaksehatan Or a problem of lifestyle, atau masalah cara hidupnya, then they will not feel obliged to write out
a prescription for medication, maka dokter itu tidak mempunyai kewajiban untuk memberi resep tentang obat, which they know will not really help the patient, karena tidak akan sungguh-sungguh menolong pasiennya, or that the patient will not take, atau pasiennya tidak akan mengkonsumsi. but they will give them the prescription to meditate and take your meditation twice a day. Oleh karena itu, dokternya akan memberi resep bermeditasilah dan bermeditasilah 2 kali sehari. Thank you. Terima kasih. Thank you very much, Fr.Laurence. Let's give him a Shalom buat kita semua. Mungkin tadi udah dengan Fr.Laurence dijelaskan mengenai meditasi. Saya sedikit mau menyoroti dari segi medisnya seperti apa. Mungkin saya memulainya seperti ini ya. Ada yang tahu mengenai oral hygiene? Oral hygiene, menjaga kesehatan mulut. Ada yang tahu gimana? Ya, kita sikat gigi 2 kali sehari ya. Apalagi siapa yang rutin 2 kali sehari sikat gigi? Semua ya, ada yang enggak? Oke. Kalau saya sebutkan mengenai emotional hygiene, ada yang tahu emotional hygiene? Nggak ada ya? Oke. Untuk urusan gigi kita mau loh sehari itu 2 kali untuk sikat gigi, benar nggak? Oke. Kalau untuk kebersihan emosi kita, terus kita biasanya ngapain? Ada nggak yang kita lakukan rutin? Oke. Saya mau ajak kita semua, karena kita semua tahu mengenai oral hygiene, tapi mengenai emotional hygiene itu seperti apa? Padahal emosi kita itu perlu loh. Lebih penting mana, gigi atau emosi kita? Dua-duanya juga penting ya. Oke. Emotional hygiene itu hal-hal yang kita lakukan sehari-hari secara rutin untuk menjaga kesehatan emosi kita. Jadi nggak tunggu sampai sakit ya. Kita sikat gigi kan nggak tunggu sampai gigi kita berlubang, sakit, baru kita sikat gigi. Mau 100 kali juga nggak ngaruh. Ini juga sama. Ini yang perlu kita lakukan setiap hari dan kita tidak boleh lupakan hal-hal kecil yang membuat emosi kita nyaman. Misalnya kita lakukan hobi, atau mungkin ada orang-orang tertentu yang kalau saya ngeteh dengan teh hangat tiap hari, saya rasanya lebih nyaman. Kalau saya udah mulai stres, udah mulai banyak masalah, biasanya saya sediakan waktu 5 menit main sama anjing saya, itu kayaknya udah semua masalah hilang. Atau ada suka dengan dia berkebun ya, kontak dengan alam, atau dengan olahraga misalnya. Karena memang kalau dari penelitiannya, dengan kita olahraga itu endorfin dari otak kita keluar dan itu membuat kita merasa senang dan lebih tenang, lebih nyaman. Juga dengan kita doa, ada yang suka dengan nyanyi, ada yang dengar musik. Kalau suka dengan musik, kumpulin musik-musik tertentu, itu didengarkan secara rutin. Dan juga yang saya soroti sekarang adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan emosi kita adalah dengan meditasi. Jadi kalau untuk menjaga kesehatan mulut, mungkin itu sama ya buat semua orang, untuk sikat gigi itu generik. Namun kalau untuk kesehatan emosi mungkin masing-masing orang beda, dan itu kita mesti temukan buat kita masing-masing. Untuk olahraga pun untuk masing-masing orang tentunya beda, yang seperti itu. Dan ini penting untuk kita tetap kerjakan setiap hari. Oke. Ini ada gambar ya. Ini dia ada satu orang jalan sama anjingnya.
Lalu kita lihat apa yang ada di otak dari majikannya. Jadi di otak majikannya itu, aduh cicilan rumahnya belum selesai. Nanti setelah ini saya mesti makan apa, atau aduh mobilnya belum dibetulin. Sementara kalau di anjingnya sendiri, dia jalan dan dia melihat pemandangan sekitarnya. Nah, itu dia mainnya otaknya penuh sampai yang satunya mindful. Jadi kita berada di saat ini. Kalau kita lihat pemandangan, ya kita lihat pemandangan. Kalau kita sedang berbicara dengan anak atau suami atau istri, ya benar nggak kita ada di situ? Atau jangan-jangan cuma badannya ada di situ, tapi pikirannya kemana-mana. Oke. Kalau misalnya kita lihat meditasi itu adalah salah satu bentuk di mana kita bisa mindful, kita bisa berada di saat-saat sekarang ini. Dan kalau kita lihat memang banyak sekali penelitiannya meditasi itu dihubungkan dengan kesehatan mental. Dan meditasi itu sendiri sebenarnya mengubah struktur otak ya. Dan karena kita diajak untuk berada di saat ini, itu memang kita bisa meningkatkan fokus dan perhatian, mengurangi kecemasan karena pikirannya nggak kemana-mana, nggak banyak, dan itu bisa membantu untuk mempermudah mengurangi adiksi, misalnya memudahkan berhenti rokok. Dan meditasi di sekolah pada jam istirahat, walaupun cuma sebentar, itu ternyata bisa mengurangi masalah perilaku anak-anak di sekolah dan meningkatkan prestasi belajar. Kalau kita lihat, mungkin di gambar agak kecil, ini adalah bagian-bagian otak yang teraktivasi saat kita bermeditasi. Jadi meditasi itu mempengaruhi beberapa bagian dari struktur otak kita, di mana itu bisa meningkatkan kontrol perhatian, kesadaran diri kita, dan regulasi emosi kita. Jadi secara umum meditasi memang mengubah struktur otak. Tapi seperti olahraga ya, kalau kita cuma olahraganya setahun sekali ya nggak bisa. Kalau kita mau bentuk otot itu memang harus rutin. Jadi kalau digunakan secara rutin itu bisa membantu regulasi diri kita. Jadi itu berguna untuk gangguan hiperaktivitas dan gangguan pemusatan perhatian. Dan penelitiannya memang banyak, itu menurunkan tingkat depresi dan ketergantungan zat. Nah, ini yang tadi Fr.Laurence sebutkan, saya kutip penelitiannya. Ini bagaimana di Irlandia mereka menggunakan meditasi di unit gawat darurat ya untuk tenaga medisnya. Ternyata kesimpulannya adalah meditasi itu bisa mengurangi frekuensi denyut jantung saat meditasi itu sendiri maupun dari waktu ke waktu. Jadi kalau diukur itu turun ya. Jadi kalau kita cemas kan kita berdegup kencang ya jantungnya. Nah ini ternyata bisa berkurang. Dan ternyata dengan meditasi itu sendiri itu tidurnya jadi lebih panjang ya, bisa lebih nyenyak tidurnya, dan kadar tingkat stresnya juga kelelahannya juga turun. Dan ini membuat keadaan emosional lebih nyaman. Dan kalau ini penelitiannya diukur dari darahnya, ternyata meditasi rutin itu juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita. Jadi kalau kekebalan tubuhnya naik, kita nggak gampang kena misalnya sakit flu atau apa. Jadi secara umum ini juga berpengaruh terhadap kesehatan fisik kita secara umum. Oke, mungkin ini penelitian di luar, tapi saya juga sedikit mau berbagi penelitian kita di sini. Mungkin tadi Fr.Laurence bilang mengenai kita banyak sekali masalah yang saya hadapi pasien-pasien dengan cemas dan depresi, di mana memang saya sadar sekali kalau hanya dengan obat saja itu hanya permukaan. Kita perlu ajak untuk mereka masuk ke lebih dalam. Mungkin kalau ini meditasi, kita caranya waktu itu lebih ke arah pertemuan grup ya. Bagaimana kita bisa mengajak orang-orang itu untuk bersentuhan lagi dengan being-nya, hal-hal positif yang ada di dalam. Ini yang pernah kita lakukan, ternyata memang kalau kita ajak orang untuk masuk lebih dalam,
kita mau punya waktu untuk kontemplatif, itu bisa menurunkan berbagai dasar masalah. Misalnya ini masalah pasien saya ada masalah rasa sedih, cemas, labil, kesepian, masalah konsentrasi. Juga tadi disebutkan ada pikiran menyakiti diri sendiri dan gambaran diri yang buruk. Itu bisa menurun kalau kita mau coba untuk diam dan bersentuhan untuk ke dalam. Ini penelitian yang saya coba lakukan. Dan memang kalau di sini yang penting adalah kenapa sih meditasi itu grup ya? Kita kan juga berbicara dengan kelompok, mungkin itu lebih ke arah adanya rasa terhubungan dengan kita, rasa tidak sendiri. Dengan itu kita bisa melihat kalau kita berjuang nggak sendirian, nggak cuma kita yang punya masalah, tapi ternyata waktu saat kita mau duduk diam, kita bersentuhan dengan level kita yang terdalam, kita bisa menemukan apa yang mungkin Fr.Laurence bilang adalah kita melihat ada Tuhan dalam diri kita, sesuatu yang baik dan sesuatu yang mendasar, dan itu melebihi dari masalah yang kita hadapi sekarang. Ya, ini ternyata saat ya ini beberapa testimoni dari pasien yang kita mau coba kontemplatif, kita duduk diam, kita mau lihat ke kedalaman diri kita. Dan ternyata saat kita bersentuhan dengan hal yang terdalam dari diri kita, itu kita menemukan banyak sekali hal yang positif. Ini mungkin yang Fr.Laurence bilang, saya baru sadar kalau ya kita nggak hanya mengobati simptom gejala ya, tapi kita masuk lagi lebih dalam kalau ya konteks spiritual itu sangat penting sih, saya baru sadar. Dan saya banyak belajar juga dari pertemuan kelompok ini. Nah, kalau ditanya apa bedanya meditasi dua hening dan mindfulness, ini beda karena dari meditasi dua hening yang ada adalah kita duduk hening untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi kita lebih kontak, lebih level yang lebih dalam. Buat saya sendiri ini sederhana sekali tapi sulit karena panggilannya adalah untuk setia. Untuk bisa 2 kali sehari itu tidak mudah ya. Apalagi untuk bisa pikirannya diam, nggak kemana-mana, padahal banyak hal yang perlu kita lakukan. Namun ini yang menurut saya penting adalah bagaimana kita bisa memprioritaskan waktu kita untuk bertemu kembali sumber kekuatan dalam kehidupan kita, seperti Maria dan Martha. Ini kan juga kita mau setia pada Tuhan untuk kita duduk diam hening, walaupun nanti pikirannya kemana-mana, tapi ya inilah kita di hadapan Tuhan. Ini bedanya menurut saya. Dan kenapa walaupun saya sudah kenal mindfulness sejak saya pendidikan di psikiatri, karena kita banyak pakai mindfulness, namun menurut saya ini lebih cocok buat saya karena ini ada unsur spiritualnya yang lebih dalam. Dan ini bisa membuat makna lebih dalam apa yang kita kerjakan sehari-hari, karena dengan adanya kita bisa kontak di kedalaman dengan cinta Tuhan itu sendiri, ya itu yang seperti Fr.Laurence tadi bilang ya, kita nggak jadi robot, udah otomatis ngasih makan anak, ngantar anak kerja, kita lebih berbelas kasih dengan orang lain. Dan saya juga merasa dengan seperti ini kita bisa lebih punya koneksi yang lebih dalam dengan orang lain, dan entah kenapa itu orang tetap bisa merasa ya, padahal yang kita kerjakan juga sama gitu. Ya, tapi ini beda ya, kita tahu pizza ya, tahu ya. Tapi tahu pizza sama kita benar-benar coba rasain pizza itu beda nggak? Beda ya, gitu. Jadi kita tahu itu beda dengan kita mau setia mengerjakan. Misalnya saya tahu olahraga itu baik, tapi kalau saya tidak kerjakan, dapat manfaatnya nggak ada. Itu juga sama. Kalau menurut saya ini tidak ada orang yang kebal terhadap masalah kesehatan jiwa. Kalau menurut saya malah saya sebagai psikiater itu malah lebih rentan terhadap masalah kesehatan jiwa. Makanya saya merasa penting sekali bisa untuk mengerjakan meditasi ini, karena
kalau saya sendiri juga tidak bisa bersentuhan dengan diri saya yang di dalam, saya bertemu dengan orang atau saat saya melayani orang dengan masalah kesehatan jiwa, ya saya cuma bisa level di atas ya. Jadi saya seperti resep berjalan ya. Kalau ada oh ini depresi, ya udah saya resepin obat gitu. Namun sebenarnya obat itu sendiri tidak menyelesaikan masalah. Kita perlu mengajak orang untuk masuk lagi lebih dalam. Dan ya ini pentingnya kita untuk jaga kesehatan jiwa kita sendiri. Oke. Nah, kira-kira kalau misalnya punya otot yang seperti ini berapa lama ya latihannya? Tahunan. Misalnya oke, kalau misalnya 24 jam bisa nggak? Kalau cuma 24 jam aja ngerjain terus besok-besoknya nggak bisa ya. Ya, ini perlu latihan dan konsentrasi. Dan itu saya setuju sekali apa yang disebut oleh Fr.Laurence. Dia bilang kalau ini kita harus kenalkan pada anak sejak kecil, karena otak anak itu masih terbentuk. Penelitian terakhir adalah prefrontal cortex, bagian otak yang mengatur masalah, bagaimana kita mengendalikan diri, konsentrasi, atensi, bagaimana kita bisa mengontrol diri, itu baru berhenti berkembang sampai seseorang itu umur 25 tahun. Makanya sekarang mereka mengubah definisi remaja adalah remaja itu sampai 25 tahun. Kalau kita bilang dewasa ya setelah 25 tahun saat otaknya sudah berhenti berkembang. Dan meditasi itu berpengaruh terhadap volume prefrontal cortex, dimana dengan jika volume prefrontal cortexnya itu lebih besar, maka kemampuan orang dalam mengendalikan diri juga lebih baik, dalam mengontrol emosi, dalam artian tidak mudah untuk jadi akhirnya ketergantungan saat atau melakukan tindakan-tindakan kekerasan seperti itu. Itu sih yang saya mau sebutkan, dan kita mau ajak seperti ini. Ini bukan hanya pertemuan saja menurut saya, tapi saya mau ajak untuk tantangan. Maukah setelah acara ini kita mau mulai membentuk kebiasaan melakukan meditasi bawah hening, dan maukah kita untuk sedia dalam sedang itu sendiri hadir di hadapan Tuhan meditasi ini sendiri. Jadi seperti kita lihat ya, kalau misalnya kita lari maraton, sebenarnya kan kita itu tidak peduli sebenarnya siapa yang mulai duluan, siapa yang mulai belakangan. Ada saat-saatnya ya kita jatuh, ada saat-saatnya kita merasa aduh ini kayaknya males, capek, berat gitu ya. Dan ada saatnya ya kita berhenti untuk tidak mengerjakan. Namun bukan masalah siapa yang duluan, siapa yang lebih cepat, atau siapa yang mau tetap setia sampai akhir. Menurut saya itu yang paling penting ya. Dan kenapa juga akhirnya meditasi ini banyak dilakukan kelompok adalah kalau kita lakukan bersama-sama, semangatnya itu menular satu sama lain, dan itu memberikan energi juga untuk buat kita melanjutkan perjalanan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Dr. Lili ya atas presentasi yang sangat menarik. Nah sekarang masuk ke waktu untuk tanya jawab ya. Kita persilahkan Fr.Laurence, can you take the stage for question and answer? Oh meditasi dulu ya? Oh kita meditasi dulu baru tanya jawab. Bukannya tanya jawab lebih enak baru meditasi terakhir ya? Supaya ada pengalaman. Oh, oke. Supaya mengalami dulu katanya. Oke, baik kalau gitu kita pertanyaan-pertanyaan yang lain. Sudah ada pertanyaan, Dr. Lili, meditasi bikin gemuk ya? Banyak pemandu meditasi yang sepertinya overweight. Nah, lo nih, thanks dari Cornelia di Bogor ya. Oke, mohon dijawab. Terima kasih. Jujur saya nggak tahu karena kita belum ada penelitiannya ya untuk bandingin antara berat badan meditator dengan meditator.
Tapi setahu saya sih banyak orang yang kompensasinya makanan ya, gitu. Atau kompensasinya kalau sedang emotional eating namanya, makan untuk bikin emosinya lebih nyaman. Atau yang kedua adalah kalau lagi nggak lagi nggak oke karena emosinya ya dia nggak makan. Jadi seperti itu. Tapi itu menarik juga sih. Mungkin kita mesti melakukan penelitian ya untuk tahu bedanya. Ya, terima kasih Dr. Lili. Ya, mungkin ditambahkan sedikit. Selain meditasi, olahraga juga perlu ya. Jadi mungkin kita memang semua dimensi ya. Sebenarnya kan kita biologis juga, psikologis juga, sosial juga, dan spiritual juga. Jadi itu adalah keseimbangan. Saya rasa bukan meditasi yang membuat gemuk tentunya ya, tapi kita seperti tadi dibilang belum ada penelitian. Oke, pertanyaan kedua. Mungkin ini nanti juga sama Fr.Laurence juga ya. Maaf, saya mungkin persilakan Dr. Lili untuk menjawab dari sudut pandang medisnya. Nanti ketika Fr.Laurence kita lengkapi, yaitu pemulihan jiwa dan rohnya. Nah ini bagaimana pelaksanaannya? Oh ini ada kasus, oke ini kasus ya. Jadi ada perempuan 78 tahun, agama Konghucu, koma 1,5 tahun. Kronologisnya jatuh di kamar mandi, masih sadar, pasien diangkat, teriak, tidak sadar. Dibawa ke rumah sakit, dilaksanakan operasi. Setiap apa nih? Ada makanan lewat sonde, lewat selang ya, selang hidung. Kalau dipanggil namanya masih bisa menoleh. Apakah pada kasus seperti ini butuh pemulihan jiwa dan rohnya dan bagaimana pelaksanaannya? Kalau kondisi fisik baik tidak ada dekubitus. Ya mungkin Dr. Lili punya pendapat, nanti kita tunggu Fr.Laurence punya pendapat lain, silakan. Kalau memang keadaan seperti ini kan berarti ini stroke ya. Kalau stroke itu kan berarti memang ada bagian jatuh juga. Cedera kepala juga bisa. Iya, cedera kepala juga bisa. Berarti kan memang ada kerusakan di otak. Kalau misalnya ada kerusakan di otak ya berarti itu kita bilang gangguannya biologis ya. Jadi memang ada bagian otak tertentu yang memang akhirnya ada penurunan fungsi. Jadi kalau yang seperti ini memang tetap ada penurunan fungsi sih. Kalau misalnya kita bilang dari segi medisnya, untuk pemulihan kita nggak bisa prediksi sih untuk bisa kembali pulih lagi seperti semula itu bisa atau tidak. Tapi memang ya kita jaga fungsi yang masih ada ya, yang untuk tetap kita support supaya tidak makin turun keadaannya. Mungkin Dr. Cita mau menambahkan? Ya, mungkin sebetulnya ada banyak aspek ya, bukan hanya pasiennya nih. Kalau kita bicara 78 tahun, ya setelah tadi dikatakan fisiknya, saya kok malah justru memikirkan caregivernya ya. Saya memikirkan orang-orang yang merawatnya. Tadi Fr.Laurence juga mengatakan betapa kadang-kadang kayak seperti Marta yang menjadi seorang yang merawat itu, kadang-kadang sibuk memikirkan, oh iya ini kita makanannya lewat sonde dan lain-lain. Bagaimana dengan seluruh keluarganya, orang-orang yang merawatnya? Apakah pemulihan itu bukan hanya di tingkat satu orang yang sakit ini, tetapi semuanya bisa merasakan makna yang lebih dalam dan rencana Tuhan yang lebih dalam pada keadaan seperti ini. Oke, selain itu tidak harus ditulis ya. Kalau mungkin ada yang mau bertanya secara langsung juga boleh. Oke,
Silakan. Siapa yang ya silakan Ibu mungkin bisa menyebutkan namanya Bu Julia ya. Silakan. Saya Julia. Saya ingin menanyakan apakah ini yang namanya kontemplatif medicine, begitu ya istilahnya dokter tadi ya? Iya. Jadi ini saya alami Juli lalu pada kakak saya dengan sakit terminal. Pada waktu saya harus menunggu beliau, saat itu beliau mengalami trembling yang begitu hebat sampai tempat tidurnya bergoyang. Saat itu ada satu dorongan untuk saya mengajak dia bermeditasi. Lalu dengan perlahan-lahan saya mendekati dia dan saya katakan, izinkan saya memeluk kamu untuk mentransfer kehangatan saya. Berhubung dia waktu itu selama hidupnya hanya mengenal doa Yesus, sambil saya dekat dan saya bisikan di telinganya, sangat lambat supaya tujuan saya Tuhan yang menyentuh apa yang menjadi kebutuhan dia. Waktu saya menyebutkan Yesus, perlahan-lahan berulang-ulang saya sendiri melihat perlahan-lahan demamnya menurun sampai berhenti. Saya kaget itu. Saya yakin itu kuasa nama Yesus. Apakah itu yang namanya kontemplatif medicine? Terima kasih. Terima kasih Bu Julia. Okay, welcome back, Fr.Laurence. We would like to update you with the questions before. So there were. Let me find a position where I'm not going to cause feedback. Okay, I have to be behind. Okay, all right, here. So the last lady here, Julia, she was asking about what is contemplative medicine actually, because she had an experience where her sister had high fever and was basically trembling. We're not sure whether there's some seizure activity. We don't know, but she was hugging, embracing the sister. Is it sister? Brother. Yeah, lucky brother. Yeah, okay, brother with a terminal illness, and then after she embraced him, his fever went down. Yeah, panasnya. Oh, while she was saying Jesus, so it's a Jesus prayer. So she's asking about that. So maybe we'll start with that, and then we'll go back to the previous questions. Maybe Fr.Laurence and Dr. Lily can answer. Thank you. Well, I think the word contemplation means being. Okay, I'll turn off this one. Okay. So the word contemplation means being in the present moment. The word contemplation means being in the present moment. Kontemplasi artinya hadir saat ini di sini. So, lalu the word itself, contemplation, cooperation, together, temple, kenisah, kuil. So when we are one with the Lord in His temple, it's contemplation. We'll try this one. Okay, there you go. Yeah. Okay. Yes. You stop. Ini bahasa roh. That's not you said one. So when you, well, actually the word medicine and the word meditation in English both begin with this prefix med. Kata medicine, kedokteran itu obat, dan meditasi awalnya prefiksnya itu med. And med means care and attention. Artinya pemeliharaan dan perhatian.
So when you go to see a doctor, you expect to receive good care, personal care, and full attention. Maka kalau Anda pergi ke dokter, itu mengharapkan perhatian sepenuhnya dan pertolongan. And when you meditate, you are carefully paying attention to the presence of God in yourself. Dan kalau kita berdoa meditasi, itu saya menaruh perhatian menyimak Dia yang hadir di dalam batin kita. Now, in practice, for example, one of our community, a young woman in England, Nah, pada satu ketika ada seorang putri di Inggris went to see the doctor some months after some major surgery. Dia menjumpai dokter setelah suatu operasi yang besar. She went into the office of the doctor, who was looking at his computer. Dia mengunjungi dokter sementara dokter mengamati komputernya. And he said to her, "You can sit down." Dan dokternya bilang, kamu duduk sana. But he didn't look at her, he was looking at the computer. Tapi dokternya tak melihat dia, tetap memandang komputernya. And as he was looking at her files on the computer, dan sementara dokter itu melihat data-data di komputer, he said, "Have I seen you before?" Apa aku sudah pernah jumpa engkau? And she said, dan dia mengatakan, "No, tidak. but I have seen you." Tapi aku sudah melihat kamu. So, the very basic element of healing is to pay attention to the person. Maka dasar yang paling pokok dari penyembuhan, itu adalah kontak. So, healing happens in this experience of attention. Maka penyembuhan itu terjadi di dalam pengalaman diperhatikan. And in the Gospels, when Jesus heals people, he gives them his total attention. Dan pada waktu Yesus menyembuhkan, menurut kitab suci, itu betul-betul dia menaruh perhatian. Now, that attention, when you give attention to someone, you give them yourself. Dan waktu kita memperhatikan seseorang, kita memberikan diri kita. And that is love. Dan itulah cinta kasih. And God is love. Dan Allah adalah kasih. So to give your full attention to someone is to love and heal them. Maka waktu kita sungguh-sungguh memperhatikan seseorang, saya mengasihi, menyembuhkan. Now that's the basis of contemplative medicine. Nah, itulah dasar dari kontemplasi. Of course, then you may say, well, I should give you these drugs, or we should do this treatment. Bisa dokter berkaitan dengan itu lalu memberikan pengobatan. But that's about curing. Healing requires attention. Nah, itulah maka penyembuhan, pemulihan itu membutuhkan perhatian. No addition. Okay, so previously there are two questions. One is about a comatose lady who fell, and she's still she's 78 years old, and she's eating with a nasogastric tube. So the question is, how would you do healing? You know, the spiritual and mental healing on such person. That was the question. If the physical part is okay. And the other question previously was, does meditation cause people to gain weight? Because a lot of meditators or the people who facilitate meditations seem to be overweight. So maybe you can add to that question. Yes, please. Well, meditation, I have to say to many people, see, look at Father Singh and look at me. Meditation does not make you lose your hair.
meditasi tidak menumbuhkan rambut. Tidak menyebabkan kehilangan kerontokan, ya. So, if you, I think even if you are a little overweight, you would be more overweight if you did not meditate. Kalau Anda berbeban berat karena kegemukan, maka kalau lupa meditasi malah tambah. And the more you meditate, the more you lose weight because you have less time to eat. Kalau Anda itu bermeditasi, maka Anda akan makin kurus karena kekurangan waktu makan. So, on this, well, see, I'm not saying that contemplative medicine means that it is it works miracles. Contemplative medicine does not mean miracles. Kontemplasi, meditasi kontemplatif, kedokteran. Jadi kedokteran kontemplatif tidak akan membawa mukjizat, ya. Itu hal yang beda, harus dibedakan. The miracle is that we can turn the attention of ourselves towards another person in need. Jadi mukjizat yang sesungguhnya adalah bahwa kita bisa memperhatikan orang lain yang membutuhkannya. And that in giving our attention to them, we open up the presence of God between us. Ya, jadi dengan memperhatikan orang lain itu kita menghadirkan Tuhan di dalam relasi kita. And that helps the other person to make contact with their own true self and to the presence of God in themselves. Dan itu membantu orang lain itu untuk betul-betul menyentuh ke dalam diri mereka masing-masing, hanya diri masing-masing dalam diri dia juga. Now that, in that state of mind, we are more open to the benefits of medicine. Ya, jadi dalam kondisi seperti itu kita jadi lebih bisa menerima obat-obat yang diberikan juga jadi lebih efektif. So the curing aspect of medicine can work better. Jadi pengobatannya juga lebih efektif. But the real healing is in that discovery of God within oneself. Tapi pemulihan yang sesungguhnya adalah bagaimana menemukan Tuhan dalam diri kita masing-masing. Because the other person is paying attention to you. Karena orang lain itu memperhatikan kita. So that's really what I mean. It's contemplative medicine brings together the curing and the healing in the act of attention. Ya, jadi inti dari kedokteran kontemplatif itu bagaimana pengobatan dan pemulihan itu menjadi satu ketika kita memberikan perhatian kita. But if the doctor or the nurse is distracted, then they cannot give that attention. Jadi kalau dokternya atau perawatnya itu perhatiannya di tempat lain, tidak bisa memberikan perhatian seperti And itu. if they are very distracted, they may also give you the wrong medicine. Iya, dan bahkan kalau kurang perhatian bahkan bisa salah kasih obat. Mungkin saya mau menambahkan pengalaman saya. Saya ingat waktu saya sedang dalam training, ada teman saya tanya ke supervisor saya, dia bilang gini, aduh gimana ya kalau saya dapat kasus yang seperti ini, saya harus hadapinya seperti apa gitu, dia bilang. Tapi saya kayaknya nggak punya kemampuan, bukan seperti itu. Saya ingat sekali waktu itu supervisor saya bilang seperti ini. Untuk kamu bisa ada di tempat itu dan benar-benar be present, dalam arti kamu benar-benar berada bersama dia untuk mendengarkan dia itu adalah sesuatu, dia bilang. Karena nggak banyak orang bisa mendengarkan.
maksudnya kita dengan orang biasa ya, tapi maksudnya benar-benar berada hadir saat itu bersama orang itu. Nggak banyak orang yang pernah mengalami hal seperti itu, dan itu adalah sesuatu untuk orang itu. Jadi untuk kamu bisa berada di tempat itu dan benar mendengarkan dan berada bersama itu sendiri sudah suatu bentuk penyembuhan. Menurut supervisor saya bilang seperti itu. Waktu itu saya cuma berpikir, oh ya, masa sih? Lalu kemudian saya pernah ada satu pasien saya komentar seperti ini ke saya. Saya praktek di rumah sakit umum daerah di mana dalam waktu 4 jam kadang-kadang saya harus menangani 30 pasien. Jadi kebayangnya waktunya paling kadang-kadang untuk pasien kontrol yang memang tidak ada masalah yang emergensi, mungkin saya hanya punya waktu 5 menit. Itu bukan sesuatu yang saya banggakan ya, malah menurut saya merasa tidak nyaman juga sebenarnya dengan saya punya waktu 5 menit. Namun ada satu pasien kontrol saya yang datang ke saya dan bilang seperti ini, dokter saya senang deh berada di sini dibandingkan, dia bilang di tempat dia yang sebelumnya di daerah lain, karena tempat lain saya cuma ditanya, dok saya masih mendengar suara-suara atau tidak, dan yang kedua adalah saya bisa tidur atau enggak, lalu dokternya nulis resep. Waktu itu saya jujurnya saya agak benar-benar shock gitu, karena saya merasa saya juga cuma memberikan 5 menit waktu saya gitu. Tapi ternyata kalau kita benar-benar mau hadir dan kita benar-benar mau mendengarkan dan berada bersama dia dengan apa yang kita bilang cinta ya, compassion, ternyata itu bermakna juga ya. Saya nggak pernah. Saat itu saya ngerti apa yang supervisor saya bilang. Kalau kamu untuk hadir buat orang itu, ternyata saya kaget juga sih, 5 menit aja orang itu bisa beda rasanya. Dan itu menurut saya yang membuat saya memberikan saya lebih banyak faith ya, iman buat saya untuk apa yang mungkin tadi Fr.Laurence bilang, saya baru oh ini mungkin yang namanya kontemplatif medicine itu sendiri, karena bukan hanya obat itu sendiri, dengan kita berada bersama dia, benar-benar ada di saat itu, ternyata orang itu bisa merasa loh. Dan itu menurut saya pentingnya jadi meditator, bukan hanya sebagai dokter, tapi kita semua di sini saat kita menjalankan peran kita sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai orang yang bekerja, gimana kita belajar untuk mau hadir, dan itu orang bisa merasakan. Makasih. Terima kasih Dr. Judi. Ada pertanyaan lagi? Kita masih punya waktu. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Bapak bisa nanti perkenalkan diri, terus kemudian Ibu yang di belakang pakai baju hitam garis-garis, ya. Lalu Ibu yang pakai baju bunga-bunga, ada shawl bunga-bunga. 3 dulu, nanti kita ngobrolin berikutnya ya. Terima kasih. Meditasi tadi bisa menyimak dia yang hadir di dalam kita. Tadi Romo gitu ya. Jadi di dalam meditasi kita berusaha supaya kita dapat menyimak kehadiran Tuhan. Saya pikiran saya karismatik. Jadi di dalam penyembahan kami karismatik, kami selalu menyembah dia, lalu berbahasa roh, dan pada saat itu kita buka indera kita, hati kita ingin mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kita, dan mungkin penglihatan atau apa yang kita rasakan yang Tuhan berikan pada kita. Juga pada saat kita mendoakan orang, di mana kita bisa melihat bahwa oh
orang itu sakit apanya dan apa yang perlu kita doakan. Saya lihat di sini kalau kita bermeditasi yang dengan harapan menyimak hadirnya Tuhan dalam diri kita, di sini kita tidak boleh mengatur pikiran kita, sehingga kita tidak boleh mendengarkan apa yang kita dengar atau apa yang terlintas dalam pikiran kita. Itu yang saya tanyakan. Jadi perbedaan itu ya mau saya itu. Tapi sedikit sharing lagi, saya merasakan dengan meditasi kelompok ini, kita berkelompok, saya merasakan untuk masuk ke keheningan lebih gampang rasanya daripada kalau saya meditasi sendiri di rumah. Itu apa? Itu. Oke, terima kasih. Okay, should we collect the questions first, maybe? Yeah, let's collect the questions. Ya, kita kumpulkan pertanyaan. Pertanyaan berikutnya dari ibu yang di belakang, silahkan. Bisa memperkenalkan diri juga ya, Bu ya. Jadi biar kita tahu. Good afternoon, I am Bu Jinky. My question is, actually, I know our meditation is about doa hening or contemplative. My question is it okay we implement the meditation of law of attraction? Because like this, saya bawa bahasa Indonesia. Ya. Kalau kita mau meditasi kan more on breathing, then concentration. But sometimes we have a difficult to concentrate. So now I am reading books about the law of attraction by meditation and watching YouTube. Then there, what I mean, kalau kita meditate or concentration or breathing, itu kita itu mindset kita, our mindset have to be clear first or to fix first, because sometimes we also have a subconscious, what you call that, subconscious like that. Because if we don't clear that one, and we call it lupa batin kan, age 0 to 12. That one is like monitoring CPU. So they what we are doing, what we interrupt, we put in our mind. So if we are in a meditation, then we don't fix it yet. So our meditation is very difficult. So is it okay to implement that first before we go to really a meditation complete like that? Oke. Ya, itu pertanyaannya adalah kan kadang-kadang sulit ya kita untuk meditasi itu memperhatikan napas, terus pikirannya jadi dikosongkan gitu ya, jadi tidak terbawa kemana-mana. Itu kan sulit, terutama kalau kita punya luka batin misalnya. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita bisa pakai meditasi dengan itu law of attraction ya. Kalau yang belum tahu mungkin ini membayangkan sesuatu ya, mau mengharapkan apa gitu ya, law of attraction. Oke, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga sebetulnya. Oke, terakhir untuk ronde ini ya, untuk yang pertama silahkan ikut dengan shell bunga-bunga. Ya, dengan berokat silahkan. Ya, saya berserah diri. Seingat saya kan banyak macam-macam meditasi ya Bu ya. Ini saya nggak tahu meditasi Katolik apa bukan. Belum dijelaskan kalau memang Katolik ya. Karena yang saya tahu juga meditasi kan ada bilang kita kayak tarik napas atau apa. Nah, tadi kan diam sama sekali dan tidak ada langsung kita diajak berdiam diri. Karena juga saya salah satu relawan Cikung. Nah di Cikung itu juga kami juga selalu disuruh meditasi pagi dan sehari 2 kali juga. Nah tapi di situ juga ada juga saya dengar meditasi mencari cahaya putih atau mencari suara Tuhan. Nah sedangkan ini kan kita seperti apa yang meditasi yang saya masih belum jelas tentang meditasi yang hari ini yang karena banyak sekali Bu yang saya dengar. Kalau kami meditasi yang di Cikung ya kita berdiam diri dan memang juga itu aura ya, aura positif juga ya, energi positif yang kami ambil, apalagi kami sebagai relawan Cikung. Terus kedua, kalau untuk anak-anak itu kan tidak gampang konsentrasi. Baiknya awal itu kita ajak berapa menit biar dia bisa konsentrasi dan bisa dibantu dengan musik awalnya. Itu aja, terima kasih.
Okay, have you got the questions? Not yet? Okay, I will repeat the questions. So the first question is from a charismatic person. In charismatic Catholicism, he said that we're supposed to speak in tongues and listen to the voice of God telling us things, for example, what illness the person has and so on. But here, in this type of meditation, it seems like you're not supposed to listen. So what is the difference? How do you pay attention to God with it? That's the first question. Would you like to answer? Yes, please answer that one. Well, there are different ways of prayer. Ada macam-macam doa. And we're not saying one way of prayer is better than another. Kita tak menyatakan bahwa doa ini lebih baik dari doa itu. So obviously you follow the way of prayer that you feel God is calling you. Maka ikutilah cara berdoa yang Anda merasa Tuhan sepertinya mengundang saya ke situ. But we need to have a big picture of prayer. Dan baiknya kita punya gambaran yang menyeluruh tentang macam-macam doa. And the big picture is that we do not know how to pray. Dan gambaran terbesar yang kita punya sebenarnya kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. What St. Paul says. Itu seperti juga dinyatakan Santo Paulus. But the Spirit prays in us deeper than words. Tapi Roh Kudus itu berdoa dalam kita lebih dari kata-kata. So all Christian prayer is about our entering into the prayer of Jesus. Maka doa-doa Kristiani kita tak lain adalah masuk ke dalam doanya Yesus. Allowing His Spirit to rise and fill us. Dan mempersilahkan rohnya itu bangkit di dalam kita dan mengangkat kita. Now, in Christian understanding of prayer, all the goal of human life is contemplation. Dan di dalam dunia kita Kristiani ini, tujuan kita semua tak lain adalah kontemplasi. Which means to be in union with God. Yaitu menjadi satu dengan Tuhan. And to be completely absorbed into the love of God. Dan sepenuhnya terekam atau terhisap di dalam cinta kasih Tuhan. So contemplation is the goal of all prayer and the goal of human life. Maka kontemplasi adalah tujuan semua doa-doa dan tujuan hidup kita. Now, in practice, in your ordinary life, oleh karena itu dalam hidup sehari-hari kita, we pray in different ways at different times. Kita doa dengan macam-macam cara, macam-macam waktu. But we also need to complete the full picture of prayer. We need times of contemplation. Tapi dalam keseluruhannya kita memerlukan waktu untuk kontemplasi. And in these times of silence and stillness, dan saat hening dan diam ini, God teaches us in silence and through stillness. Tuhan yang mengajar kita dalam keheningan, dalam diamnya itu. And it's in silence, deeper than words, deeper than thought or imagination. Dan keheningan itu menuntun lebih dalam dari kata-kata atau bahkan pikiran, gambaran-gambaran. That we can touch this experience of union. Dan disitulah kita mulai menangkap kesatuan dengan Tuhan. By grace, this is a gift. Dan ini merupakan rahmat, anugerah. So what I'm saying is that we need to make sure that this contemplative aspect of prayer and meditation is present in our life alongside the other ways of prayer that we follow. Oleh karena itu perlulah di dalam kehidupan kita aspek kontemplatif ini ada dan bahkan mewarnai doa-doa kita. So in meditation we're not waiting for a message from God or a particular particular message or vision.
Ya, oleh karena itu dalam bermeditasi kita tidak menantikan pesan-pesan apa atau pemberian-pemberian apa. And we are not speaking to God Dan kita tidak ngomong-ngomong dengan Tuhan at the time of meditation. pada waktu kita bermeditasi. We are not thinking about God. Kita tak berpikir tentang Dia. We're not asking God for anything. Kita tidak tanya atau minta apapun padanya. Why? Mengapa? Because, as Jesus said, Seperti Yesus katakan, God knows what you need before you ask. Tuhan itu memahami apa yang kau perlukan bahkan sebelum kita meminta. But so we are being with God. Tapi kita berada bersama Tuhan. And this is what we mean by contemplation. Ini makna dari kontemplasi. And God teaches us in this experience more deeply than we can imagine. Dan Tuhan mengajar kita dalam pengalaman semacam ini jauh lebih dalam dari yang kita pikir. And then after the meditation, this what God has taught us in the silence will come to our mind. Dan setelah bermeditasi, apa yang kita alami ini kemudian kita sadari di dalam pikiran. And the other forms of prayer all help us to understand and express this knowledge born in contemplation. Dan macam-macam doa yang lain membantu kita memahami sebetulnya pengalaman kontemplasi. Does that make sense? Yes, absolutely. Yes, this actually leads to the third question. So there's another question that I'll skip for now, which is another question was about meditation in silence like this is not easy, because the mind tends to travel and also because sometimes there are inner wounds that subconsciously disturb the person in being able to meditate. So the question was more on the law of attraction meditation, which is almost similar to what you said about wanting something. So perhaps you can comment on that before we go on to the next question. Okay, let me just make a distinction between meditation and mindfulness. Bedakan antara bermeditasi dan berkesadaran. I think if we're interested in the spiritual dimension of healing, we have to understand this distinction. Kalau kita perhatian pada segi penyembuhan spiritual, kita perlu menyadari beda ini. So, in mindfulness, you all know about mindfulness, yes? Anda semua tahu mindfulness, No, they don't know. So berkesadaran. explain mindfulness. No. No. Please, you All right. explain. Well, mindfulness is a very popular form of non-religious, secular thinking way of dealing with stress and anxiety. Ya, istilah mindfulness, berkesadaran ini adalah istilah yang populer yang dipakai untuk membantu mengatasi stres. It actually was developed from Buddhism. Sebetulnya berkembang dari pengalaman Buddhis, But it is presented today with no religious or spiritual meaning. dan disajikan pada kita tanpa makna religius keagamaan. And it is very helpful for many people simply to reduce stress. Dan ini bisa menolong banyak orang mengurangi stresnya. But it is a preparation for meditation. Tapi sebenarnya ini hanya persiapan untuk bermeditasi. It's not meditation itself. Bukan meditasi itu sendiri. And even in Buddhism, it is understood in this way. Dan di dalam kalangan rekan-rekan Buddhis itu dimengerti demikian. And so, in mindfulness, we are perhaps watching what is going on in our mind. Dalam berkesadaran itu kita memang mengamati apa yang saya sadari, yang terpikir, ide-ide dan sebagainya.
or we are paying attention to sensations in the body. Atau menaruh perhatian pada perasaan-perasaan tubuh. Or we are practicing little useful techniques just to bring us into the present moment. Ya, dan memakai suatu cara supaya bisa betul-betul sadar sekarang di sini. So it is effective to help to calm the mind. Dan ini benar-benar sangat membantu, efektif untuk menenangkan gagasan pikiran. But it is not meant to take you to the inner room, to the heart. Tapi tidak menuntun Anda masuk dalam ruang batin. So in mindfulness, the attention remains on yourself. Dan di dalam mindfulness, kesadaran itu, kita perhatian pada diri saya sendiri. In meditation, the attention comes off yourself. Dan waktu kita bermeditasi, perhatian kita meninggalkan diri. Because we leave aside our thoughts and our thinking about ourselves. Karena kita meninggalkan gagasan, penglihatan, pikiran-pikiran kita. Now, which is easier? Mana lebih mudah? It's not easy to stop thinking about yourself. Tidak mudah, tidak memikirkan diri. Not easy to stop thinking about yourself. Tidak mudah berhenti memikirkan diri. This is what Jesus said. If you want to follow me, you must leave self behind. Yang dikatakan Yesus, kalau kamu mau mengikuti aku, tinggalkanlah dirimu. To leave self behind, you please stop thinking about yourself. Maka meninggalkan diri berarti stop juga memikir tentang diri kita. He did not say this is easy. Dan beliau mengatakan ini tidak mudah. But he said, this is the way that you will find your true self. Tapi Tuhan menyatakan, tapi inilah jalan Anda menemukan dirimu. So that's the basic distinction between mindfulness and meditation. Nah, itulah dasar beda antara berkesadaran dan meditasi. Now, if we think of our own Christian spiritual tradition, kalau kita memikirkan tradisi Kristiani kita, what are the ways of mindfulness we have to prepare for meditation? Bagaimana cara untuk berkesadaran yang menyiapkan untuk bermeditasi? How do we? Bagaimana kita menyiapkannya? Are you expecting me to answer? Yes. Oh, okay. Because they thought it was a rhetoric question. No. Okay. Silahkan dijawab, bagaimana caranya kita mempersiapkan diri kita untuk ketika kita mau meditasi? Tadi ada yang mau jawab, ya Bapak, gimana Pak? Hah? Mantra. Okay, he says our mantra. The mantra, yes. That's when we start this work of leaving thoughts behind. Ya, itu salah satu cara meninggalkan pikiran, ya. But what I mean, and we haven't got much time, but what I mean is all the other forms of prayer that we have. Semua macam-macam doa yang kita punya are ways of becoming mindful. Cara-cara untuk menjadi berkesadaran. Whichever way you find most helpful. Mana yang paling menolong bagi Anda? To prepare your mind and your heart. Menyiapkan pikiran dan hati Anda. For prayer as Jesus teaches us. Dan untuk berdoa dan untuk sebagaimana Yesus mengajarkan. And remember, Jesus is a teacher of contemplation. Dan sadarilah Yesus guru kontemplasi. Says when you pray, go into your inner room. Maka berdoalah di dalam ruang batin terdalam. Says don't use many words. Dan jangan memakai banyak kata-kata. Let go of your worries and anxieties. Lepaskan kekhawatiran-kekhawatiran Anda. Set your troubled hearts at peace, at rest. Biarkan hati Anda yang gelisah itu tenang. And banish your fears. Dan
and banish your fears. Ya, dan tinggalkan kekhawatiran, ketakutan. He says, pay attention, put your mind on God's kingdom before everything else. Dan taruhlah perhatian pada yang Tuhan tunjukkan. Finally, he says, be in the present moment, don't be thinking about tomorrow. Dan kata Yesus, hadirlah sekarang. That's why Jesus is not only a great spiritual teacher, but he is a great therapist. Oleh karena itu, Yesus betul-betul seorang guru spiritual yang besar dan seorang terapis. And what he is teaching is what we are doing when we meditate. Dan apa yang dia ajarkan itulah yang kita hayati waktu kita bermeditasi. So, for example, as a monk, when I'm at home, we say the divine office before meditation. Oleh karena itu kami misalnya sebagai biarawan di biara itu mendaraskan doa-doa berfirman dulu sebelum meditasi. Now, there is a value in itself in singing or reciting the word of God. Maka menghidungkan mazmur-mazmur itu sendiri juga punya maknanya sendiri. But it is also, you could say, a mindful practice because it is leading us into meditation. Dan itu bisa kita katakan termasuk latihan kesadaran karena akan menuntun kita lebih dalam. And when we celebrate the Mass, we meditate after communion. Dan begitu kita kalau merayakan Ekaristi setelah komunio kita bermeditasi. Obviously, there is a great grace in the Mass itself. Karena di dalam perayaan Ekaristi sendiri itu ada rahmat, ada berkat. But in this case, it is also a preparation for meditation. Nah, dalam hal itu juga boleh dikatakan semacam persiapan untuk meditasi. The real presence of Christ in the Mass is the same as the real presence of Christ in our hearts. Maka kehadiran Tuhan yang benar ada dalam perayaan Ekaristi adalah juga kehadiran Tuhan di dalam lubuk hati kita. So I think when we reintegrate or rediscover this contemplative dimension of prayer, maka kalau kita menyadari dan menghayati kembali kontemplasi ini, the other forms of prayer become more meaningful. Maka cara-cara doa yang lain-lain itu juga menjadi lebih bermakna. And then we realize that the other forms of prayer, or prayer itself, is the great therapy of the soul. Maka macam-macam doa, bahkan doa itu sendiri merupakan terapi utama bagi diri kita. And that's what I think this conference is about, is to remember that prayer is a therapy of the soul, because Jesus is the divine therapist or the divine physician working through the Spirit. Maka dalam pembicaraan kita ini nampak bahwa macam-macam doa itu terapi karena Yesus sendiri sang terapis besar. Itu dia yang berkarya di dalam macam-macam kesempatan. Okay, thank you for that. Okay, the next question is related to that, to make it easier to meditate. The person said it's easier when in a group. Can you say a little bit about that? But even when you meditate, even when you meditate alone, you are in the body of Christ. Juga kalau Anda bermeditasi sendiri, kita tetap ada dalam tubuh Kristus. And when you meditate in a group with other people, as we did, dan kalau kita bermeditasi dalam kelompok bersama, we each go into the inner room within ourselves. Kita masing-masing masuk ke lubuk hati kita terdalam. So there is a solitude and community. Jadi ada kesendirian dan juga ada komunitas kebersamaan. This is the nature of our true self. Inilah kodrat pribadi kita. We are unique. Kita itu unik. I am not you. Saya bukan Anda. And you are not me. Dan kamu bukan saya. But we are also in a deep
relationship. Tapi kita tetap ada dalam kesatuan relasi yang dalam. Because we are both in the divine being, we are both in God. Karena kita juga semua ada di dalam keilahian. So when we meditate, we find our true self. Maka waktu kita bermeditasi, kita temukan diri kita yang sejati. With two sides, like a coin has two sides. Dengan dua sisi seperti mata uang. One side is our unique identity. Yaitu satu segi kita itu unik, identitas. And the other side is that we are in communion with each Dan other. sisi lain, kita itu ada dalam kesatuan kebersamaan. Now, if you only know your unique identity, kalau kita hanya tahu and you do not experience the communion, identitas pribadi kita, tapi tak mengalami kebersamaan, kesatuan kebersamaan, you are beginning. This may be the first stage of mental illness. Nah, itulah awal dari sakit, which is characterized by loneliness. Dan yang antara lain cirinya yaitu kesendirian, and the feeling of isolation, terisolasi, kesepian, which is a source of great suffering in our world. Itu awal dari penderitaan besar di dunia. Even if you have 1,000 friends on Facebook, kamu mempunyai 1.000 teman di dalam Facebook, or even if you are going to 100 meetings every day, juga kalau Anda bahkan tiap hari ketemu pertemuan 100 kali, you can feel lonely and depressed, toh Anda merasa kesepian dan stres, isolated and frightened. Terisolasi dan mengerikan. But if you only, on the other hand, if you only feel, you know, that you're with people all the time and so on. Tapi di sisi lain, kalau kita hanya mengalami kebersamaan dengan teman-teman, if you cannot sit alone in silence for 20 minutes, dan lalu tidak bisa duduk sendiri 20 menit, then that is also the beginning of a kind of mental illness. Nah, itu jelas ya. So I was talking to a woman recently. Suatu waktu atau baru-baru ini saya bicara dengan seorang ibu. And her husband had previously a drinking problem. Dan suaminya itu mempunyai masalah peminum. And when she came home one day, she found there were bottles of beer in the garbage. Dan waktu beliaunya, ibu ini menemukan ternyata di dalam keranjang sampah di dalam rumah itu ada banyak botol. So she was very anxious and scared that he was perhaps had started to drink again. Dan ibu ini mulai cemas dan khawatir, wah jangan-jangan suami saya sudah mulai minum lagi. And I said, "Did you ask him?" Dan ditanyai, apa kamu tanya sama suami? She said, "No." Oh enggak. So this was going on for a long time. Dan ini berlangsung sampai lama. She was too frightened to ask him, "Are you drinking again?" And Too frightened to ask him. untuk mencobai suaminya, dia tanya, apa kamu mulai minum lagi? Dia takut. Dia takut bertanya kepada suaminya, apa kamu mulai minum lagi? Now, the same person, the same woman, putri yang sama ini always said to me, mengatakan pada Romo, I cannot meditate. Saya tidak bisa bermeditasi. She said, I just can't do it. I cannot do it. Saya tidak bisa. Not even for 1 minute. Pun untuk hanya 1 menit pun tak bisa. So, I think there is a connection there. There is a connection between these two things. Ya, menurut saya ini ada hubungan dua hal ini, ketakutannya dan tak bisa meditasi. She cannot
go into her inner room and be herself. Ia tidak bisa masuk dalam lubuk hatinya yang terdalam dan menjadi dirinya sendiri. And she cannot communicate with her husband. Dan karena itu juga tak mampu berhubungan dengan suaminya, komunikasi. So that is why it is very useful to meditate with other people and to meditate on your own. Maka perlu bisa meditasi sendiri atau bermeditasi dalam komunitas. So I think this is why the meditation group is very important. Maka kelompok meditasi betul-betul penting. Because it gives you this physical experience of community. Karena memberi kita pengalaman kesatuan dalam komunitas. And it strengthens you to do your meditation every day, perhaps on your own. Dan menguatkan kita untuk bermeditasi sendiri setiap hari. So they're really two sides of the same coin. Ya, itulah dua sisi dari mata uang yang sama. Okay, thank you for that. There's another question on children. Children cannot focus very long, so how long you recommend, and is it okay to use music? Well, children have much more capacity for meditation than we imagine. Anak-anak mempunyai kemampuan untuk bermeditasi lebih dari kita. And don't judge a child's capacity by your capacity. Don't judge a child's capacity by your capacity. Jadi janganlah menilai, mengukur kemampuan si anak dengan kemampuan kita. Children meditate better than we do. Anak-anak bermeditasi lebih baik dari kita. Now, we have a basic rule that they meditate 1 minute for each year of their age. Kita mempunyai semacam patokan, yaitu untuk setiap anak itu kalau 1 menit untuk umurnya. Up to the age of 99. Jadi kalau anak 5 tahun 5 menit, maka kalau 99 tahun. And after 99, we go back to 1 minute. Ini jelas sekali. Yeah. But the very first time you meditate with a child, you maybe just do it for 1 minute, 2 minutes. Maka kalau kita bermeditasi dengan anak, mulailah dengan 1 menit, 2 menit. But teach them exactly as we were taught this morning. Ya, dan beritahukan pada anak seperti yang kita bicarakan pagi ini. Sit down, sit still, close your eyes, and say your word. Duduklah tenang, diam, pejamkan mata pelan-pelan, dan sampaikan kata doa. You can give them the same word. Dan sampaikan kata doa yang sama. And don't play any music. Jangan memainkan musik. Because the time of meditation should be a time of silence, external and interior. Karena waktu meditasi itu keheningan di dalam dan di luar, maka musik jangan dimainkan. And you will find that the children, especially if you teach them in a group, will quite quickly increase the length of the meditation. Dan waktu anak-anak itu kita bantu untuk bermeditasi dalam kelompok, dalam waktu singkat kemampuan mereka untuk hening lebih lama itu tumbuh. And then they will ask for it. Bahkan mereka meminta. And you will find that they meditate on their own. They just choose to meditate on their own. Dan mereka bahkan juga akan bermeditasi sendiri. That's why I'm saying that because many mental health problems begin in childhood. Dan banyak problem sakit batin ini mental itu mulai dari masa kanak-kanak. And then in the 20s, 30s, 40s, and 50s, they begin to
express themselves. Dan pada umur 20, 30 dan seterusnya itu makin terungkap. So the earlier we intervene, the better. Maka semakin awal anak-anak dibantu kontak dengan jati dirinya, batinnya yang terdalam, itu makin baik. I think even as a young child may be accumulating memories and experiences which will cause them suffering or mental suffering. Ya, berhubung anak-anak itu sering sejak kecil sudah mulai mengumpulkan pengalaman, kesadaran tentang pengalaman-pengalaman yang tidak enak. Maybe they are under great stress at school. Maybe they are under great stress at school. Ya, mungkin dia sedang dalam beban kenaikan tingkat. Stres di sekolah. Stres di sekolah. So children are pushed to achieve better results. Dan anak-anak sering di sekolah itu kan dituntut untuk mempunyai tingkat. Maybe the parents at home are fighting all the time. Atau orang tuanya bertengkar setiap saat. Maybe the parents are never at home, cannot give the child the attention that they need. Atau orang tua yang tidak hadir di rumah dan tidak bisa memberi perhatian pada anak-anak. Or even worse, maybe the child is suffering some kind of abuse. Dan mungkin juga anak menderita lebih banyak, yaitu penolakan, kekerasan. And so, to give a child at an early age this gift of meditation will help them for the rest of their lives. Maka kesempatan yang makin awal diberikan pada anak untuk bermeditasi itu akan mempunyai dampak yang besar sampai dalam perjalanan hidupnya. Now, there may be many psychological ways of explaining this. Dan ada macam-macam cara psikologis atau menerangkan secara psikologis. And you could observe what is happening to their brain when they meditate. Dan kita bisa menerangkan apa yang terjadi dalam pikiran benak orang kalau kita bermeditasi. But for us, we can say they are finding their true self and God within themselves. Dan kita bisa menyatakan bahwa mereka akan menemukan dirinya dan menemukan Tuhan di dalam batinnya. And when we are suffering mental illness or anxiety, kalau kita menderita penyakit mental atau stres, ya, kecemasan, the most powerful therapy is to open our minds to the mind of Christ. Terapi yang paling kuat atau sangat kuat yaitu kalau kita terbuka bagi batin Allah. That is healing in itself. Dan itulah penyembuhan sendiri. That's our spiritual understanding. That's our faith understanding. Itulah iman dan pengertian spiritual kita. But psychiatric, medical, or neurological language, we will describe it in other ways. Dan ilmu psikologi atau psikiatri bahkan itu bisa membantu menerangkan. Okay, there was we're actually out of time. We're late, so we can't ask more questions. This is a little bit. There was another one who asked about Qigong. So I don't know whether you want to say something about that. Qigong. Yeah, because she does Qigong, and what's the difference between that and this meditation? Oh, well, Qigong would be a preparation for meditation. Qigong itu persiapan meditasi. And if we, we were on a retreat recently, and each morning after the first meditation, we do a contemplative walk outside. Kita sendiri dalam retret Meditasi Kristiani juga setelah meditasi itu membuat meditasi jalan. Which is a way of praying with the body. Yaitu doa dengan tubuh. When we read scripture, we pray with the mind. When we read scripture, we pray with the mind. Kalau kita membaca kitab suci, kita itu
berdoa dengan tubuh kita. And when we do qigong or contemplative walking or yoga, we are praying with the body. Dan kalau kita qigong atau doa jalan, meditasi jalan, yoga, itu pun adalah doa dengan tubuh. And when we meditate, we pray with the heart. Dan kalau kita bermeditasi, kita doa dengan hati kita. Okay. I know there are still lots of questions. Saya tahu masih banyak pertanyaan, tapi kita waktunya habis. Sehingga nanti mungkin dikumpulkan, kita lihat ya kapan ada kesempatan untuk menjawabnya. Nah, saya simpulkan dulu sambil mungkin ada pertanyaan terakhir yang berkaitan dengan itu ya. We're going to close up, but before that, a very final question. I feel you mentioned this beautiful thing about us being unique and at the same time being connected, yeah, with others, and how and people have different ways to enter into this contemplative dimension, which and spiritual dimension that we want to go into. And Father Singh and myself, we happen to be PRH educators, yeah, personality and human relations. Mungkin kalau yang sudah tahu, kebetulan Prof. Singh dan saya itu edukator PRH, kepribadian dan relasi antar manusia. Nah, I'd like to have a little bit of your comment about how, you know, people that need to know themselves. That's what you said. People need to know themselves in order to meet God and to really feel that. And in PRH, we also have this time for being. So we integrate basically meditation within that construct. So maybe you have a little bit of comment about how people can get to know themselves. Because like one of the questions was, you know, if they're wounded, they might not know themselves. They might have a self-image, a different self-image about themselves. Maybe you can comment and then we can conclude this wonderful event. Well, St. Paul says, Santo Paulus mengatakan, who knows a person except their spirit within them? siapa mengenal diri kita selain roh di dalam kita? And who knows God except God's own spirit? Dan siapa mengenal Tuhan selain roh Allah sendiri? So the spirit is our self-knowledge. Oleh karena itu roh adalah pengertian kita. And then St. Paul says, we have received the Spirit of God. Santo Paulus mengatakan, kami telah menerima rohnya. So we have received the self-knowledge of God within ourselves. Oleh karena itu kita telah menerima pengertian Allah di dalam diri kita. So God knows Himself in us. Maka Allah mengenali dirinya sendiri di dalam kita. And this is why Jesus has sent us the Holy Spirit. Itulah sebabnya Tuhan mengirim rohnya pada kita. So self-knowledge at the deepest level is the Spirit. Maka mengenal diri pada tingkat yang terdalam itulah roh. And that's what we enter into in meditation. Dan itu kita masuki waktu kita bermeditasi. But there is self-knowledge exists at other levels. Ada pengenalan diri yang lebih kurang, Psychological. Beda-beda, tingkatan yang beda-beda. Psychological or emotional. For example, I went to the barber once, had my hair cut. Ketika aku pergi ke tukang cukur bukan untuk It doesn't take very long. Doesn't take very long. But there was another man there. Dan ada orang lain who had about the same amount of hair I did. It was longer. Yang mempunyai rambut yang lebih panjang. And the barber was giving him a full shampoo. Tukang cukurnya menyampo dia, mensampo. And I realized that this man
did not know he had lost his hair. Dan orang itu tidak menyadari bahwa ia kehilangan rambutnya. He didn't. So at that rather superficial level, he had an image of himself. Dia punya gambaran diri yang berbeda ya. Dia pikir dia punya rambut. Which blocked his true self. Ya, yang menghalangi ke dirinya sesungguhnya. He's suffering an illusion. Ya, jadi kita ilusi ya, tidak melihat dirinya sepadanya sesungguhnya. Or, for example, somebody who is drinking too much. Atau seorang yang menjadi peminum yang terlalu banyak. And maybe the family say, you know, you're drinking too much. Jadi mungkin keluarganya bilang, wah terlalu banyak nih minum-minum ya. And he says, no, I'm not. I'm in control. Ya, jadi menurut dia, enggak, saya nggak apa-apa, terkontrol ya. So he's also does not have enough self-knowledge at that level. Ya, jadi di tingkat itu dia tidak menyadari dirinya. Now, so self-knowledge has to awaken at the more superficial levels. Jadi di tingkatan yang lebih luar memang tetap harus ada kesadaran ya. And we need help maybe to accept, to know and accept ourselves in those ways. Jadi kita perlu bisa menerima diri kita di tingkat itu juga. To recognize patterns in our behavior, for example. Untuk mengenali pola-pola perilaku kita misalnya. And when you see these patterns, that's the beginning of healing. Dan ketika kita mengenali pola-pola itu adalah bagian pertama dari pemulihan. But in meditation, we go to that deep source of self-knowledge, which is the spirit. Jadi dalam meditasi kita masuk lebih dalam ke sumber dari pemahaman diri kita, pengetahuan diri kita. And that is an experience of being. Dan itu yang kita sebut being, kita sebut hakikat diri dan we are not thinking about ourselves at that point. Dan di tingkat itu kita sudah tidak memikirkan diri kita lagi. We are being ourselves. Kita menjadi diri kita. And that's the power of the spirit. That's the power of self-knowledge. Dan itu adalah kekuatan Roh Kudus, itu adalah kekuatan pemahaman diri. And when it becomes awakened at that deep level, it moves upwards and brings you to self-awareness and self-knowledge at other levels. Jadi ketika kita masuk dan kita memahami diri kita di tingkat itu akan naik. Ya, kita akan menjadi lebih menyadari diri kita di tingkat-tingkatan yang lebih permukaan juga. And then we benefit from other different means, different ways of helping those other forms of self-knowledge to become conscious. Oke, dan di tingkat itu kita butuh bantuan juga untuk semakin menyadari diri kita seperti apa dan pola-polanya. Ya, thank you very much. So I will conclude ya. Saya akan menyimpulkan. Tentunya kita masing-masing boleh pulang dengan kesimpulan masing-masing. I will just conclude yes. So kita sangat bahagia hari ini bisa mendengar Fr.Laurence menjelaskan tentang bagaimana meditasi Kristiani ini bukan cuma sekedar cara, tapi sesuatu yang sebetulnya kesatuan kita dengan Tuhan di sini ya, dimana kita betul-betul bertemu dengan Tuhan dalam ruang batin kita yang terdalam. Silakan Dr. Lili juga. Oke, jadi bagaimana kita betul-betul berjumpa dengan Tuhan di dalam keheningan itu, ya, dan dalam pemahaman diri kita. Karena saat ini banyak sekali masalah. Dan tadi saya perhatikan banyak yang tertawa setiap kali kita bilang kata gangguan jiwa misalnya, ya. Tapi sebetulnya minimal 1 dari 3 orang, ya, itu pernah mengalami. Siapa di sini yang tidak pernah cemas? Saya rasa susah ya. Saya pengen kenal kalau misalnya ada yang belum pernah cemas. Mungkin nggak sampai gangguan jiwa, tapi kita sendiri merasakan, ya. Masalah-masalah kejiwaan itu adalah masalah-masalah setiap hari. Dan bahkan yang memenuhi gangguan jiwa itu dikatakan 1 dari 3 orang, berarti di dalam ruangan ini minimal 50 orang, ya, banyak, ya. Jadi bukan sesuatu yang lucu sebetulnya, tapi kita kadang-kadang memperingat, ya.
Dan ini serius, dan bagaimana kita bisa betul-betul menggunakan meditasi ini untuk mengenal diri kita dan mengenal Tuhan, ya, betul-betul. Dan itu bagaimana itu adalah bagian dari pemulihan yang dikatakan. Tapi pada waktu yang sama ada pemulihan dan pengobatan, ya. Itu tidak ditiadakan. Jadi Fr.Laurence tidak mengatakan, oh ya udah doa saja atau meditasi saja, tidak perlu dokter, maka sembuh semua, ya. Kadang-kadang kita membutuhkan juga, ini saling melengkapi, ya, saling melengkapi. Dan bagaimana meditasi itu juga membantu supaya pengobatan itu jadi lebih efektif, ya, lebih efektif. Jadi saling mendukung di situ. Kemudian Dr. Lili melanjutkan dan menjelaskan bahwa ternyata secara medis juga meditasi terlihat bermanfaat, ya. Dan bagaimana proses itu dalam kelompok juga, Dr. Lili mengadakan kelompok yang untuk mengenal diri, dan bagaimana proses pengenalan diri itu juga membantu, ya. Dan kemudian kita banyak tanya jawab, membedakan antara meditasi ini dengan bentuk-bentuk meditasi yang lain yang ternyata kebanyakan adalah persiapan kalau menurut Fr.Laurence, ya. Jadi misalnya dalam mindfulness kita rasakan, kita duduk, ya kan, perhatikan nafas kita, itu awalnya. Kenapa? Karena kita jadi berada di saat ini. Kita lupakan dulu deh cucian di rumah atau tagihan dan lain-lain gitu kan, ya. Kita ada di saat ini, tapi tidak cukup untuk berhenti di situ. Kita perlu masuk lebih dalam ke ruangan yang hening ini. Tidak perlu memikirkan apa yang kita inginkan karena Tuhan sudah tahu apa yang kita inginkan. Bahkan tidak perlu memikirkan Tuhan, tidak perlu memikirkan kita sendiri. Hilangkan semua itu and just be. Kita memang tidak punya kata untuk kata being dalam bahasa Indonesia yang betul-betul menunjukkan bahwa itu sebetulnya kata kerja, ya. Untuk berada itu adalah satu bentuk, satu eksistensi sebetulnya, ya. Ya, kata yang paling kita dekat itu adalah hakikat diri. Ya, tapi bagaimana it's the time for being, how we can really be, and that, yes, ya, dan semoga mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kita berikan tepuk tangan yang meriah lagi kepada Fr.Laurence. Kita berikan tepuk tangan kepada Dr. Lili yang telah membantu. Nah, demikian saya Citra. Saya undur diri, saya kembalikan kepada Bu Kindawati untuk memberikan pengumuman. Terima kasih. Ya, dan jangan lupa kita memberi aplaus pada terima kasih. Silakan. Baik, kita semua sukacita. Amin. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari pagi hingga siang hari ini, benar? Benar. Interesting sekali, ya. Dan memang sesuatu yang interesting tidak akan pernah habis, ya. Seakan-akan waktu itu cepat sekali berlalu. Jangan khawatir, ini baru awal. Ada next yang mana kita akan pikirkan penyelenggaraan berikutnya, ya. Jadi jangan lupa catat. Kalau misalnya itu kita akan infokan lagi apabila kita akan mengadakan seminar mengenai mental health berikutnya, ya. Karena ini memang mengenai kehidupan kita secara pribadi, ya. Dan mungkin dari sini banyak yang bukan meditator, sehingga kalau tertarik mengenai meditasi Kristiani, silahkan ambil flyers. Yang belum mendapatkan bisa nanti ambil di depan. Di situ ada nama-nama yang bisa dihubungi, atau bisa juga membuka website kami www.meditasikristiani.com. Di situ banyak informasi, banyak kelompok yang atau bahan-bahan yang bisa dibaca, dan juga kalau mau join seperti tadi yang diceritakan dari Dr. Citra, bahwa ini kalau kita mau masuk lebih dalam lagi, kita akan semakin lebih tenang dalam menghadapi apapun. Baik, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan kita bersyukur bersama Fr.Laurence pada pagi hingga siang hari ini. Ya, jadi
sesuatu yang jarang ya, karena kebetulan Fr.Laurence visit di Indonesia selama 1 minggu dan salah satunya adalah hari ini di tempat ini ya. Baiklah, sebelum kita pulang sama-sama, mungkin nanti ada Bapak Ibu yang mau melihat buku-buku kami yang ada di sana, bisa setelah pulang. Sebelum menutup, kita juga mau mengucapkan terima kasih dari sahabat-sahabat kami dari PRH, Dr. Citra, dan juga yang lain, Dr. Lili, dan juga fotografer daripada kita hari ini, Dr. Gunawan. Ya, memang hari ini banyak dikelilingi dengan para dokter-dokter, ya, karena memang temanya adalah mental health, ya, sehingga kita pun banyak belajar mengenai kesehatan. Sebagai ungkapan terima kasih, Fr.Laurence akan memberikan sedikit kenang-kenangan pada Dr. Gunawan, kepada Dr. Lili dulu, sebagai ungkapan terima kasih sudah bersama kita pada siang hari ini. Ya, kita applause, terima kasih Dr. Lili. Next, kita akan mendengarkan lagi penjelasannya. Dr. Citra, silakan. Thank you for an excellent MC job. Thank you, Dr. Citra. One more, Dr. Gunawan. Thank you very much. Terima kasih, Dr. Gunawan. Baiklah, promosi sudah membunyikan. Promo tidak menyanyi tetapi hanya membunyikan gong. Baiklah, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Ya, bagi semua peserta, baik di ruangan ini maupun di ruangan depan, kita akan tukar stiker yang ada di sini dengan buku mental health. Siapa yang mau? Sebagai kenang-kenangan untuk baca di rumah. Kita memang tidak membagikan supaya semua interesting mendengarkan, tidak membaca dulu, ya, bacanya nanti di rumah. Baiklah, terima kasih. Kita akan tutup dengan doa. Father Singh akan memimpin doa dan blessing bagi kita semua. Baik, mari kita berdiri, kita satu hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Engkau sungguh besar. Kasih-Mu sungguh meliputi semua makhluk, juga kami masing-masing. Bahkan seluruh diri kami Kau genangi dengan rahmat, dengan cinta-Mu, dengan kehadiran-Mu. Perkenankan pada hari-hari berikut, waktu yang tetap Kau anugerahkan, kami justru menyadari, menghayatinya, dan mengamalkannya. Biarlah Tuhan, Engkau selalu dimuliakan di dalam diri kami, dalam saudara-saudari kami, bahkan dalam semua orang, semua masyarakat. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan selalu melindungi, menuntun kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Baik, karena waktu sudah siang, ya, silakan bagi yang mau melihat buku-buku dan semuanya, serta menemukan stiker di depan. Ya, terima kasih.